Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Seplanet bumi ya. Seplanet bumi. Oke. Ya, Sebelah kanan sungguh gua kehormatan ya. Feby, Mr. and Mrs. Yes. Tapi jarang banget loh orang manggil gue Feby. Ibeb. Ya. Iya. Sebenarnya cuma dibalik dong. Iya. Ibeb nama panggilan apa? Panggilan sayang. Nggak tahu dari SMA. Dari SMA. Terus keterusan sampai sekarang. Biar gaul maksudnya. Nggak ngerti juga sih tujuannya apa. Pas itu gue juga nggak ngerti. Pep, Ibeb. Feby, Beb gitu ya. Kan gak enak kalau Pep gitu. Kalau Beb kan masih enak, iya. universal jadi. Lu pakai F apa pakai V sih? F. Gila, pertanyaan gue gak penting banget. Ya gak apa-apa kalau penasaran. Nama panjang lu siapa sih? Febyka Aprilia. Febrika Aprilia. Bukan Febri, Febyka Aprilia. Tapi tetap Februari kan? No. Ada dua unsur bulan tuh di nama gue. Febyka April Aprilia. Ya. Nah. Tapi nggak bulan April, nggak bulan Februari juga. April. Oh, di April. April. Tapi nggak April Mop kan? Enggak kan? Tapi kan April Mop kan tanggal 1. Nah gue paling akhir 30-nya. 30-nya, gitu. 30 April. Tapi gue berharap lu lahir di tanggal 21 sih. Kenapa? Biar Ibu Kartini. Nyanyi nih. Ibu kita. Pep. Ya, Bangga. Ibeb. Seberapa penting sih musik buat lo? Sejauh ini sangat penting ya. Karena kalau nggak lewat musik gue nggak bakal bisa ketemu lo, ketemu si ini si itu, dan nggak bisa nggak bisa bikin gue se-happy ini sih gitu. Penting banget karena itu jadi obat buat gue sih. Obat? Obat apa maksudnya? Dari obat hati, enggak? Bisa, semuanya bisa. Yang lo maksud obat itu apa maksudnya? Obat jatuhnya apa ya? Si Mr. Ini gue bicara si Mr. and Mrs.-nya. Yang mana basicnya kan musik nih, si Mr. and Mrs. Dari Mr. and Mrs. gue bisa nyembuhin di kala gue lagi capek kantor, ada masalah apa gue larinya ke Mr. and Mrs. Kayak apapun, kayak solusi ngobatin gue yang lagi nggak oke ya ke Mr. and Mrs. gitu. Jadi dia banyak banget berperan nyembuhin gue sih musik gitu. Jadi pelarian dong? Enggak juga sih. Awalnya enggak juga sih. Sebutannya apa nih kalau misalnya kita sudah nyemplung di satu bidang gitu terus kita happy, itu apa sebutannya? Gue nggak tahu. Hobi lah. Nggak juga ya? Nggak tahu sih ya. Nyemplung di satu bidang terus kita happy. Nah, modalnya happy. Terus kalau happy kan kita nyari mulu tuh. Nagih gitu loh. Nagih ya. Kecanduan. Gitu. Ya kan obat kadang ada Iya. Kadang kan obat ada yang bikin kecanduan kan. Berarti musik edik ya. Edik musik apa kayak mana sih? Terserah dia sebutannya apa. Yang penting gue happy di musik. Dia banyak nyelamatin gue dari yang gak oke gitu. Contohnya misalkan, nah gini, gue mau tanya soal apa namanya, kasus real life di dunia nyata lo, terus dengan musik itu, ya gimana tuh? Kasih gue contoh, kasih teman-teman contoh, nih, di kondisi kayak gimana tuh musik nyembuhin itu? Simpelnya aja sih. Kalau kayak pengalihan pekerjaan, nanti ambigu hasilnya, Beb. Cuman ini Feby mah pengalihan gitu. Yang lo maksud ini gue belum nemu soalnya. Teman-teman juga belum nemu nih. Apa ya? Contohnya aja deh. Contohnya lo di kondisi kayak gimana dulu? Di kondisi gue apa ya? Capeknya itu nggak cuma di musik aja ya. Di real life kita di luar dunia musik ya. Kan capek kan nyampur tuh jadi satu segala macam. Terus gue ngurusin si Mr. and Mrs. Yang mana sebenarnya itu ribet itu tuh sebenarnya juga ribet gitu, nggak bisa dibilang mudah ngurusin musik itu. Tapi dari ribet itu menghasilkan happy. Iya. Gitu. Jadi gue capeknya gue bingung spesifikasinya apa gitu. Capek itu ada 3 spesifikasinya. Apa itu? Capek tenaga fisik, capek pikiran sama capek hati. Jadi satu, ayo. Jadi satu. Kompleks kan tuh. Nah, waktu gue ngurusin si Mr. and Mrs. Kan ribet juga tuh. Tapi guanya happy, menghasilkan happy. Jadi dari gue nggak masalah dengan gue capek ngurusin Mr. and Mrs. segala macam, tapi malah nyembuhin gue dari yang capek-capek yang lainnya gitu loh.
Gitu ya. Dapat nggak sih? Dapat lah. Nah ya gitu. Gue bingung spesifikasinya apa ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna nih. Gue penasaran. Gue lebih kayaknya dia capek hati deh. Di luar tuh ya kan. Gue lebih ke situ sih kayaknya, dia nggak mau jujur aja. Capek hati kan, Beb? Ada salah satunya juga, tapi kan itu kan dari tiga poin yang lu sebutin tadi kan gue bilang jadi satu. Presentasinya deh, presentasi dari 3 itu fisik, pikiran sama hati. Presentasi yang lebih besar yang mana? Pikiran sih. Pikiran ya? Bohong. Pikiran gue beneran pikiran baru ke hati, baru ke fisik larinya ya. Benar, gitu urutannya ya. Kan kadang kita jadi sakit kan gara-gara pikiran kita semrawut sendiri kan, terus berujung ke baper, habis baper terus ke fisik jadi sakit. Oh iya juga benar, urut-urutan gitu. Nemu juga lo ya jawabannya. Aman ya. Pep, gue minta lo klarifikasi. Apa? Apaan? Gue salah apa? Klarifikasi bubarnya Mr. and Mrs. jilid 1. Itu jilid 2. Itu jilid 2. Oke, ada 3 tahap gue Mr. Oke, tahap pertama. Oke, yang tahap pertama tuh sebenarnya si Mr. Mrs. di 2012. Kenapa namanya Mr. and Mrs. itu? Karena kita duo. Gue sama format itu cuman vokal keyboard sama gitar. Nah, si gitaris gue ini, vokal keyboard siapa namanya? Gue vokal keyboard pas itu. Satunya lagi si Aweng yang main gitar. Ya dikit-dikit dia nyanyi gitulah. Nah, itu kelarnya gara-gara si tempat kerjanya si Aweng waktu itu failed, terus dia mengharuskan nyari kerja baru yang mana dia masih gila banget sama bermusik, cuman kayaknya di Lampung dia pesimis. So dia memutuskan untuk cabut ke kota lain. Dia cabut kemana? Which is dia ke Bali. Oke. Jadi ya gue nggak bisa maksain. Gue nggak bisa ngalangin lah, sok aja. Jadi dia berangkat ke Bali dengan status si Mr. and Mrs. awal itu udah punya mini album. Oke, lu udah bikin mini album sama Aweng? Iya, di 2012 dengan format akustik vokal gitu doang. Terus ya udah si Aweng cabut, yang mana di situ gue belum ngerti cara manage perbenan gimana. Jadi gue kayak yang sempat mati suri sekitar berapa tahun gitu, nggak sama Mr. and Mrs. ya. Gue sempet jadi join gantiin vokalisnya ini, terus masuk ke bandnya ini, cover lagu segala macam. Gue sempet kembali ke situ gitu. Pencarian jati diri lah istilahnya. Terus gue kayak, aduh capek. Tapi di format pertama tuh sama Aweng lu udah dapet chemistry itu udah dapet ya? Udah banget sih. Lu punya harapan banget ya sama jilid 1 itu ya? Sebenarnya gitu. Tapi cuman lu waktu pas Aweng bilang gua harus cabut gitu, lu apa yang lu rasain? Ya hancur kayak amen gini gue udah, karena kita kan ngeband kan sama nyari personel kan cocok-cocokan kan, sama kayak PDKT kan gitu. Kalau mau ngapa dari awal lagi gue kayak PR banget nih sebenarnya bisa, cuman gue males merasakan proses itu lagi gitu kan. Terus tapi akhirnya setelah beberapa tahun gue cocok-cabuk ikutan band ini band itu gitu, gue kayak capek gue ngoverin lagu orang, kenapa nggak gue lanjutin aja sama karya yang udah gue buat sama si Aweng kemarin gitu. Jadi gue banting setir lagi, gue balik lagi mulai dari nol lagi sama si Mr. and Mrs. minta tolong sana sini, akhirnya ketemu sama Mas Bagas gitu. Oke, MB ya, Mas MB gitu. Ini. Terus sama Bagas dari situ. Ini berarti jilid 1 clear ya masalahnya geng, karena faktor Aweng keluar kota. Tetap main musik dong? Masih main musik dia. Di luar kota lah ya, entah di Bali, entah di mana gitu ya dia. Weng, kalau bisa lu tetap berkarya ya Weng. Soalnya harus. Masih kok dia masih aktif sampai sekarang. Masih kontekan sama lu? Masih. Apa-apa kadang gue kalau musik pasti larinya ke dia dulu. Gue bikin musik, Weng dengerin perspektif lu gimana gitu. Gue selalu larinya ke dia. Dia masih masih support gue, support sistem terbesar gue sampai sekarang sih untuk musik-musikan gitu. Musik untuk aliran musik deh di jilid 1 ini apa yang ditawarkan Mr. and Mrs? Apa ya jatuhnya folk tapi nggak folk kental gitu, lebih ke akustik pop sih. Akustik pop ya. Udah that's it gitu. Bahkan ada swing-swingnya sih inget gue. Beberapa part itu. Iya, soal vokal lu tuh agak ada swing-swingnya tipis-tipis lah gitu kan. Banyak orang yang nyebut gue malah lebih ke ngeblues sih gitu. Sebenarnya malah. Oke. Lebih ke iya udah lah ya, lebih ke blues atau jazz gitu. Blues jazz. Yeah. Swing. Ya gitu-gitu deh. Terserah pendengar deh. Oke. Sekarang kita menuju jilid 2. Oke. Jilid 2 ketemu Mas Bagas itu sebenarnya dalam rangka untuk konsultasi awalnya enggak?
Sepertinya iya. Awalnya. Gue lupa ingat gitu. Dilupa-lupa. Enggak, itu soalnya udah lama banget kan. Udah lama banget cuy, sumpah gitu. Gue lupa proses awalnya. Intinya gue ketemu dia dan gue minta tolong kayak, Mas, kalau nggak salah waktu itu ada panggung. Setelah sekian lama gue nggak manggung sama Mr. and Mrs, gue dapet panggung di Sabure, gue acara apa gitu. Terus anjir gue gak punya personil nih. Minta tolong Bagas, Gas ini tolongin dong. Oh oke. Ya udah kita latihan personil, nanti gue yang nyariin semua. Jadi si Mas Bagas pas itu ngenalin gue sama si drummer. Siapa yang main drum? Si Stefan. Sampai sekarang masih sama Bagas tuh. Terus sama gue juga. Iya oke. Agak-agak jabla ya Stefan. terus pilihan ya. Terus ya itu gue dikenal sama personil pokoknya dia yang bawa gitu. Terus akhirnya gue manggung. Nah dari situ manggung beberapa titik sama mereka. Itu juga sempat kayak yang berubah-ubah dari yang full band, sempat ada yang saksofon, ada saksofonnya, ada keyboardnya bener-bener full band banget, gitarnya ada 2, ada bass lengkap lah pas itu. Terus sempat juga jadi kuartet kayak yang cuman keyboard doang apa lupa gitu. Terus akhirnya trio tapi kagak pakai bass. Jadi si Bagas pakai fuzz ya kalau nggak salah pas itu, jadi nutupin suara bassnya gitu. Terus itu juga berubah sampai di titik mau kemana lagi nih Mr. and Mrs. Akhirnya bikin mini album pas itu sama Bagas. Itu prosesnya mini album 2000. Tapi nggak oke. Ntar dulu, maksudnya ini jilid 2 ini akhirnya berdua sama Bagas. Enggak sih, harus bertiga sama Stefan. Tapi kok bannernya di mana-mana cuma lo berdua? Karena awalnya gue belum kayak fokus sama brandingnya. Gue masih ngambang sama brandingnya ini kayak karena Mr. and Mrs gitu ya. Gitu, kayak, kejebak sama itu ya. Nah dari situ kayak sempat ada yang ngasih tahu kenapa lo nggak ganti aja namanya gini. Aduh. Karena kayak gini Pep, di luaran sana tuh ya. Gue yakin nggak cuman gue doang nih ya yang punya stereotip tuh. Misternya itu Bagas, Mrs.nya lo, kan kayak gitu. Iya. Berarti brandingnya lumayan jadi lah ya pas itu yang gue sama Bagas gitu. Nah tapi sempat ada yang ngomongin kan ini lo berubah-berubah terus, kenapa nggak ganti? Cuy, branding nama itu susah gitu loh, nggak semudah itu Brad ganti atau apa. Gue menghargai yang mana namanya gue dari awal Mr. and Mrs gitu. Jadi mau gimana pun formatnya, mau gue trio, mau gue duo, jadi tetap namanya Mr. and Mrs. Jadi nama Mr. and Mrs ya udah, cuman Mr. and Mrs itulah gitu formatnya. Terserah kita gitu. Jadi benang merahnya ya namanya Mr. and Mrs aja gitu. Gak perlu gue ganti-ganti nama. Jadi formatnya fleksibel aja. Oh gitu. Jadi sebenarnya formatnya fleksibel pada saat itu ya gitu. Tapi karena mungkin lu udah sempet foto berdua gitu ya sama. Ya itu dalam posisi berdua itu dalam posisi gambling. Ini mau gimana brandingnya gitu. Dan gue pun orangnya ngikut aja pas itu kan, diarahin gini sambil gue ngebaca dan sambil gue belajar gitu sebenarnya. Oke, sementara gini aja dulu brandingnya, ke depannya nanti ya sambil belajar aja mau digimanain gitu. Gitu ya. Gitu sih. Terus itu jilid 2 tuh. Terus bubarnya sama Bagas kenapa? Waktu itu ya gara-gara ya namanya drama perbenan lah ya, pasti semua teman-teman yang ngeband pasti kan ngerasain kan yang namanya gonta-ganti personil, terus nggak cocok debat segala macam, bikin musik segala macam, soal managing segala macam. Nah ya salah satunya itulah sama Bagas. Jadi ya intinya nggak udah tidak bisa dipaksakan lagi, ya udah. Dan itu statusnya kita sudah bikin mini album bareng-bareng. Gitu. Itu statusnya. Jadi tapi sebelum itu rilis keburu bubar gitu. Belum rilis. Udah mau fase finishing itu tuh. Udah tinggal Iya, mastering ya, tinggal mastering itu. Nah, itu keburu enggak bisa dipaksakan lagi, kelar. Jadi ya udah. That's it. Jadi materi itu kita buat berdua. Dan ini gue mau menuju jilid 3 nih. Iya oke terus. Oke ya. Okay. Nah, nanti gue sambungin lagi ke jilid. Nanti gue jembatan lagi tenang. Gue jago jembatan. Mantap. Ya itu dari Bagas cabut dalam status si mini album udah tinggal dikit lagi gitu. Jadi gue harus muter otak lagi. Gue sempat drop juga kayak anjir ini gue berubah lagi nih. Ini format. Aduh gue nyari gitaris siapa lagi gitu, kayak yang memulai titik itu gue sempet yang aduh kacau ya.
Kayak yang benar-benar capek gitu. Terus udahnya gue tetap yakin, gue tetap keras ya. Untungnya gue orangnya keras gitu ya. Apa yang gue mau gue harus bisa selama jalurnya positif sama lurus gitu. Terus akhirnya pun gue nggak bakal bisa sendiri, pasti gue minta tolong sana sini gitu. Terus akhirnya si Stephen, oke yuk gue bantu yuk, oke. Walaupun si Stephen istilahnya kayak yuk gue bantu yuk, itu tuh beneran bikin mood buster gitu loh, untuk gue yang sedang ngedrop gitu ya. Karena support itu ya kan. Support system banget gitu. Gue manggilnya itu Evan. Itu tuh orang pertama yang tahu gue ngedrop banget dan dia langsung kayak ayo gue bantu gitu. Dari situ gue langsung lu juga gak boleh kayak gini Beb ya kan. Yang sebenarnya selama gue bagus sama Stefan itu, si Stefan yang paling kalem, gak pernah ikut campur, gak pernah yang banyak cakap gitu, gak pernah yang gimana-gimana. Dia kalem banget. Gue kayak yang shock, si Stefan yang selama ini tiba-tiba speak up gitu ya. Makanya oh man gitu, oke gue hargain. Dan itu beneran membantu gue banget secara mental dan psikis gue gitu ya. Ya udah dari situ entah gimana pun caranya gue tetap hajar dengan materi yang sudah ada gitu. Terus gue sempet kayak yang minta tolong gitaris sini sampai 5 kali ganti kalau nggak salah. Dari panggung ke panggung gue ganti gitar mulu gitu. Karena lu cari yang cocok sebenarnya. Itu tuh sempet gue rilis 1 single dulu, Jembatan, ke mini album kemarin gitu. Apa judulnya? Daydreaming. Dan itu masih ada suara gitarnya Bagas. Itu masih pakai tag originalnya Bagas semua itu. Terus gue udah sempet bikin hajatan segala macam tuh, padahal cuma single doang gitu. Cuman bikin hajatan kan. Kayak yang aduh ini lagi drop-dropnya. Gue sebenarnya muter sih, kayak yang muter otak gitu maksudnya. Apaan nih strategi supaya si orang-orang nengok Mr. and Mrs. lagi gitu. Dalam sikon yang sempat hilang kemarin kan ya, hampir hilang gitu. Terus udahlah, apa gue nekat bikin si hajatan ini. Event itu cuman single gitu. Itu hajatan tuh maksudnya gimana? Syukuran? Syukuran? Release party sih. Kayak yang launching kecil-kecilan gitu. Di kafenya teman. Gue pikir yasinan tadi, sumpah. Tumpengan. Serius banget deh. Hajatannya anak band lah ya istilahnya. Iya, hajatan anak band launching. Ada undangan gue dari Bagas tanggal 20 ini, dia mau pergi ke Venus kata dia di Geres. Album launching. Single dulu bang kata single. dia. Nah, oke. Terus. Nah ya udah dari situ gue kayak yang gue harus ngasih something nih yang boom gitu. Dan dari situ gue tinggal ngelanjutin nih gitu. Oke, dari si single Daydreaming ini si Bagas sudah nggak ada, gue muter otak lagi, minta tolong sana sini. Terilis lah si single Mr. and Mrs. ini masih dengan patternnya gitarnya Bagas. Nah dari situ setelah launching si single itu kan gue kayak merasa safe. Oh gue udah punya gitaris nih, semoga dengan berjalannya waktu. Siapa akhirnya Harry. Gue pilih? Kemarin tuh Harry. Ada Kibo gitu dia. Terus Kribo? Iya, ada orang yang imut-imut Kribo gitu. Gitu gue udah kayak merasa safe. Ternyata dari H+ berapa setelah kita rilis bikin launching mini album itu, hajatan itu, dia memutuskan untuk kayak gue nggak bisa cabut gitu. Drop lagi. Gak cuma itu doang maksudnya. Why? Kenapa dia mutusin cabut? Lu tanya nggak dia? Gue dari awal nawarin semua yang mau join sama Mr. and Mrs. itu kayak lu kalau misalnya nggak cocok ngomong gitu. Kayak atau gimana-gimananya ngomong gitu, karena gue pernah ngerasain di satu band yang gue nggak bisa speak up, tapi gue nggak nyaman, gue pengen cabut cuman nggak enak gitu. Nah, lu harus ngomong gitu, gue hargain itu gitu. Dan gue nggak bakal memaksakan gitu. Dan soalnya kan lu juga harus mingle, nggak cuma sama gue. Kalau lu sama gue cocok, sama yang 2 personal yang lain nggak cocok, atau sama tim yang lain nggak cocok, buat apa gitu. Benar. Jadi ya udah, dia cabut ya gue kayak yang speechless. Berarti dia nggak cocok gitu intinya, dia cabut itu. Sepertinya sih seperti itu gitu, atau dia punya project lain, gue nggak. Dalam hal gitu. apa dia nggak cocok? Sifat mungkin apa ya, kan dari obrolan dari itu segala macam. Nggak nyambung lah ya. Intinya nggak klik gitu gak lah klik ya. Gitu. Mungkin ya, gue nggak ngulik itu, cuman konklusinya sepertinya itu gitu. Oke, dia cabut, gue bingung. Dan ya udah sama anak-anak brainstorming lagi sampai di titik ada salah satu radio lokal ngundang buat interview, karena kita baru rilis kan, promo lah, masih dalam fase promo. Terus ngundang Mr. and Mrs.
anjir gue kagak punya gitaris nih gitu kan, kayak mana nih, yaudah Ji sama Panji kan basis, Ji udah nekat aja kita bass sama vokal aja gitu, cuman ala-ala jamming berapa menit aja gitu kan. Nah dari situ waktu nyanyi sama diiringin dia main bass, kok enak ya Ji ya gitu, walaupun sepi kok enak. Dan alhamdulillah si Panji ini basicnya yang solo bass gitu loh, jadi bisa ngisi gitar gitu yang variatif gitu lah, gue nggak ngerti apa sebutannya, kok enak gitu ya. Ya udah dari situ manggung-manggung selanjutnya nyoba nekat. Itu juga sempat bentrok kayak yang sama si Stephen sama si Panji, yakin lo nggak pakai gitar gini. Udahlah nggak apa-apa, sampai namanya itu ya usaha kan harus brainstorming orang-orang terus-terusan kan, kita cokokin terus-terusan. Yang awalnya kayak kontra kayak CEO yang ngundang gitu, Beb, ya kan, kok sepi banget sih gini. Padahal IO menuntut untuk yang rame lah gini, yang wow lah intinya gitu. Kok lu makin kesini makin sepi, gue telan aja, gue senyumin aja, gue gitu sambil gue sama anak-anak muter otak ini gimana supaya si bassnya si siapa Panji nggak ketutup sama suara soundnya si Epen yang gede banget gitu kan. Akhirnya kita langsung mikir si Epen harus custom drum, bass box gitu. Jadi bassnya itu pakai kahun, kita custom gitu sebutannya. Sebutnya bass box lah. Nah gitu, jadi diedit lah intinya ya. Jadi si soundnya bisa lebih kecil dan unik gitu. Nah akhirnya si bassnya si Panji dapat solusinya supaya nggak ketutup. Si Stefan juga mainnya bisa liar tapi dengan sound yang lebih kecil. Pas gitu lah, jadi balance. Nah frekuensi ya. Nah dari situ orang-orang juga kan akhirnya brandingnya jadi kayak wah pas nih 3 dengan sound yang balance. Kita bertiga juga kawin di atas panggung ya lucu aja gitu. Nah dari situ gue memberanikan untuk branding, wah ini sepertinya brandingnya sudah baru lagi, dibuat trio aja dengan mini setnya si Epen yang seperti itu. Jadi kalau misalnya orang-orang mau ngundang, ya mau nggak mau si Epen harus bawa mini setnya sendiri gitu. Bawa sendiri. Karena kalau misalnya pakai drum reel gitu, ya nggak jadi Mr. and Mrs. lagi gitu. Bubar. Jadi dari situ branding terbaru sekarang si Mr. and Mrs. ya bertiga itu, Stephen, Panji, gue tanpa gitar. Udah that's it, ya udah gitu. Oke, di proses karya nih, yang paling banyak bikin lagu. Bareng-bareng intinya. Untuk gimana yang mini album yang kemarin, yang Season Process yang bareng sama Bagas itu benar-benar. Apa nama mini album? Season Process. She's on Process. Oke. Nah itu gue pure berdua sama Bagas. Jadi prosesnya tuh gini, Mas, ayo bikin musik, kan gue cacat nih di main musik kan gue masih chordnya cuman CG gitu-gitu doang gitu kan. Gue nggak bisa explore, sedangkan Bagas masternya, ahlinya gitu. Minta tolong dong, jadi dia selalu store nada yang dia buat gitu. Karena yang tahu untuk benang merahnya Mr. and Mrs. cocok atau enggak membawakan suatu lagu kan kebanyakan gue karena dari awal gitu ya. Jadi si Bagas bikin, terus ini gimana, cocok nggak gitu? Oh cocok, lanjut refnya. Kadang juga kita lagi berdua bikin gini, oh enggak mas, enaknya gini gitu. Jadi apa yang ada di kepala gue dia bisa apa ya, mengeluarkan di gitarnya gitu loh. Karena gue nggak bisa secara main, gue nggak bisa secara ngomong, gue juga terbatas gitu. Jadi apa yang dia mainin ya gue kayak ngedirect, oh gini. Ya gitu, apa prosesnya seperti itu gitu. Dan untuk lirik pure gue gitu. Tapi gue harus denger si musiknya jadi dulu mentahnya dulu gitu. Karena dari situ visual gue langsung kayak imajinatif, gue kayak otomatis oh ini nadanya seperti ini, cocoknya gue bikinnya liriknya seperti ini gitu. Entah mendayu-dayu berarti gue harus bikin yang pantai atau apa-apa gitu. Nah dari situ prosesnya sih seperti itu. Nah silakan, itu apa sebutannya? Lirik dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Inggris semua sejauh ini. Semua Mr. and Mrs. semua lirik lagunya bahasa Inggris. Karena gue susah bikin bahasa Indonesia, susah itu. Lu emang karena jurusan bahasa Inggris gitu? Enggak juga. Karena apa ya? Kenapa lu pilihan lu bahasa Inggris tuh kenapa? Lebih mudah Kak. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu mau nggak mau
guanya ya, gua kalau mau bikin bahasa Indonesia bahasanya nggak mau kacang gitu loh. At least gue harus banyak baca atau puitis gitu ya. Ya yang istilahnya bahasanya gue nggak mau receh gitu. Sedangkan kalau bahasa Inggris ini yang diartikan ke Indonesia receh, tapi di Inggris bisa lebih eksklusif gitu aja sih. Dan kayak gitu. Otak gue waktu nulis itu lancarnya itu ya itu kosakata gue malah lancaran waktu gue nulis pakai bahasa Inggris gitu. Kalau bahasa Indonesia takut gitu loh, karena ada maksudnya maknanya kalau dalam bahasa Inggris itu lebih luas ya sebenarnya. Kalau kayak Gun and Rose, Welcome to the Jungle misalkan gitu ya. Kalau di Indonesia selamat datang di hutan gitu kayak gitu kan. Padahal kalau di Inggrisnya kayak keren gitu kan. Kalau di Indonesia mah gitu. Ya gitu. Iya jungle dalam artian kan kehidupan yang benar. rumit gitu ya intinya gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya di Indonesia kan kehidupan yang rumit apa coba yang harus pinter memilah aja sih kosakatanya. Gue harus pinter-pinter nyari yang bagus. Bener gitu. Juga sih itu. Agak susah gue. Cerdik juga. Oke, di karya ketika Bagas mutusin buat cabut tadi. Bagas yang mutusin buat cabut. Tengah-tengah itu gimana? Ditabrak orang nanti, Beb. Gimana ya? Gue pun sok aja lu udah nggak bisa di sini, dia pun kayak ya udah gitu. Dia pun sudah ada niatan ke sana gitu untuk enggak gitu. Lu berantem sama dia? Ya ada something lah, pastilah gitu. Kalau nggak ada masalah pasti bisa lanjut sampai sekarang kan gitu. Oke. Lu jangan takut gitu, Beb. Enggak takut. Cuman gue menetralkan aja gitu di tengah-tengah. Gue pengen dia cabut, dia pun pengen cabut gitu. Jadi win-win solution kan. Di karya sendiri, Bagas ada sengketa nggak sih? Maksudnya gini, gue nggak mau tahu, Beb, gitar lu delete semuanya. Dia ada ngomong kayak gitu, nggak? Aduh, gue lupa bentar. Sempet nggak ya? Soalnya gini, semua dalam proses penciptaan karya itu ketika dibuat bersama, kalau dia egonya keluar, nah kita ngomongin ego ya, egonya keluar, maka yang terjadi adalah ya udah dia nuntut apa yang dia udah kerjain, nggak boleh lo visualisasikan gitu. Semoga gue nggak salah atau omongan gue nggak lebih atau nggak kurang ya. Ini seingat gue aja. Dia sempat ngomong yang sok aja pakai yang udah jadi. Cuman yang udah jadi si pattern ini karena gue brandingnya baru, nggak ada gitar, nggak mungkin dong. Gue tetap ngasih ke orang-orang yang ada gitarnya, sedangkan gue nggak punya gitar dan branding gue kemana-mana manggung nggak pakai sound gitar gitu. Jadi gue mulai lagi dari nol. Dari rekaman-rekaman yang udah di tag Bagas itu tuh cuman daydreaming sebenarnya. Cuman daydreaming aja, sisanya tuh masih mentah dan ada di handphone gue, cuman rekaman gitu doang. Baru nanti rencananya mau diselesaikan gitu. Untuk tag yang udah bener-bener kelar itu daydreaming doang, udah that's it gitu. Terus itu gue overhandle sama si anak-anak Seven dan Panji. Gimana nih bikin musik yang si gitarnya Bagas gak ada gitu. Jadi ya kita mulai lagi dari nol tanpa gitarnya Bagas, kita rombak sendiri dengan pattern yang sudah gua dan Bagas buat gitu. Gitu ya. Terus musiknya udah ada. Jadi kita kembangkan sendiri sama si Sepan sama Panji bertiga gitu. Panji yang main bass tadi. Gitu. Terus Aweng. Jadi yang dari jilid 1 sampai jilid 3 berarti udah diisi sama Aweng, Bagas, Panji dan Epen. Bener ya? Yang chemistry 4 orang ini sudah klik di lo gitu ya. Dari keempat orang ini yang bikin lo baper siapa? Bapernya kemana nih? Baper. Sekarang mereka itu jatuhnya apa ya? Oke, gue ganti pertanyaannya. Dari keempat orang itu, yang kriteria lo siapa? Aduh, kriteria ya. Oke, dari keempat orang itu ya. Kriteria secara apa nih? Ayo. Iya, yang di hubungan percintaan. Iya dong. Ya kan? Dong. Iya, hubungan percintaan dong. Ini penting loh. Nggak, jadi gini. Kenapa sih gue tanya ini nih? Sepengalaman gue main musik, Beb. Band, kalau ada personil ceweknya, itu umurnya nggak lama. Iya sih. Sebenarnya gue sama Aweng waktu itu pacaran loh. Tapi gue pacarannya sebelum misalnya jadi.
Oh sama Aweng sempat pacaran, tapi sebelum misalnya karena pacaran terus ya kita ngeband aja lah. Sebelumnya gitu. kita malah ada band gede gitu, jazz-jazzan gitu, ya band-band cover-coveran gitu sama si Aweng. Nggak cuma sama Aweng, terus bandnya bubar, sisa gua sama Aweng. Jadi ya masih satu visi dan masih sepemahaman ya gua sama Aweng. Kenapa kita nggak bikin band aja berdua gitu? Oh gitu. Terus Doi cabut ya udah kelar juga. Sama Bagas pacaran. Terus sekarang gini logikanya, kemana-mana, aduh males nih gue. Iya nggak apa-apa. Enggak, ini klarifikasi namanya. Ini klarifikasi. Lu harus benar-benar klarifikasi karena Beb, gue pertanyaan gue ini seolah-olah mojokin lu, sumpah. Tapi ini penting lo buat yang nonton. Iya. Serius. Ini kalian aja lah ya yang nilai. Iya, biarlah mereka yang nilai. Nanti di komen tuh gitu kan. Ini deres nih, komentarnya deres nih. Gini, kemana-mana berdua, terus di medsos juga gue bebas update, terus kondangan gue bawa, ke keluarga gue bawa. Dah, that's it, udah itu aja kata kuncinya. Nah, kalian sendiri yang bisa menilai ya gitu. Sedangkan pacaran yang benar-benar dewasa kan, mau kalau jadi pacar lo kan udah nggak gitu lagi kan trennya gitu kan. Jadi apa itu sebutannya kalau misal kemana-mana bareng terus gue nggak mau keluasan ya, intinya gitu. Kalian bisa membaca sendiri lah gitu. Oke, jadi lo sebenarnya apa nyaman aja waktu itu ya, posisinya dia ada bersama lo tuh lo nyaman gitu. Paket komplit sih kayak. Lo waktu pas, nah berarti ini yang memicu pecahnya Mr. and Mrs. Lo waktu itu cekcok, beneran cekcok. Di luar band sih sebenarnya. Di luar band, iya karena itu kayak gitu, luar band. Gue dulu pernah bikin band apa namanya reguler lah. Zaman jauh. Kalau gue sebut tahun nih, gue takutnya ketuaan ya. 2002 gitu, kalau tahu 2004 gue lupa. Gue lupa itu. Itu ada personil vokalis reguler gue tuh ada 3 orang, cewek semuanya gitu. Terus gue wanti-wanti sama teman-teman tuh, ini kalau ada yang pacaran gue keluar dari band ya. Gue bilang kalau gue tahu ada yang pacaran nih, gue keluar dari band. Gue bilang gue duluan karena gue nggak mau menyaksikan band ini hancur. Gue bilang gitu. Tapi ya itu sih kayak namanya hati. Terus benar, gue nggak bisa nyalahin Beb, nggak bisa nyalahin. Gue pun cewek di dunia seperti ini yang banyak banget didominan sama laki gitu, dan gue merasa kayak wah ada yang cocok nih, terus satu pemikiran bikin lagu cocok, musiknya satu selera, yang tiap hari godok materi bareng, kayak yang nggak mungkin kayak yang nggak ada percikan-percikan gitu. Sedangkan di luar getaran-getaran ya kan, percikan minyak goreng kan ada kesamber-samber dikit gitu kan. Sedangkan di luar itu curhat dikit ya, apa di luar ini kan belum tentu banyak yang bisa menerima keputusan gue yang serius di band gitu. Cowok-cowok banyak yang menuntut, mau sampai kapan lu di band? Gue gak punya istri anak band, nongkrong ini gitu. Gue kayak merasa ada nih yang cocok ini segala macam gitu sih. Lebih kesananya. Oke, kita ngomongin berarti kriteria cowok deh buat lo tuh. Kriteria cowok yang cocok buat dampingin lo gitu. Harapan lo lah intinya. Harapan lo kayak gimana sih? Nah ini dengerin ya kalian ya. Nanti kalau sekira-kiranya nggak sesuai mundur. Ayo Beb. Ya kalau mau coba ya nggak apa-apa. Jangan takut nggak gitu. Gitu ya. Jangan takut. Dia ngarep. Iya banyak ada yang ngomong takut. Ih emang gue ngapain gitu kan. Kayak gimana Beb? Kayak kan kriteria dulu dong. Soal semua manusia ada kekurangan Beb. Iya benar. Ya kan ada kekurangan. Jadi kalau dia ada gue 1, 2, 3, 4, 5. Oh gue 4 ada nih, kan 1 gak ada. Kan gitu kan. Coba Beb, apa aja? Kalau secara menyeluruh sih ya pengennya doi support dunia gue yang sekarang gitu. Toh nantinya juga dunia musik lah intinya di dunia musik yang sudah gue pilih gitu. Karena gue sudah istilahnya gue lebih cinta musik lah dibanding gitu-gituan gitu ya. Oke, gue potong dikit deh. Gue potong dikit aja. Ini dunia musik. Lu lebih suka jadi musisi atau jadi selebriti sih? Musisi lah. Musisi ya. Dari musisi kan nanti ujung-ujungnya kalau viral ya jadi selebriti. Jadi selebriti. Berarti lu harus jadi selebriti. Ya nggak tahu. Maksudnya ya gue lebih basicnya dulu aja gue mantengin gitu. Selebihnya ya
seiring berjalannya waktu aja. Iya, soalnya nanti habit lu bakal berubah. Oke. Kayaknya gitu. Soalnya gue belum bisa ngomong ke arah sana karena gue belum merasakan iya gitu juga. kan. Tapi lu pengennya jadi musisi lah ya. Ya basicnya aja gitu. Oke, yang pertama dia harus dukung lu sebagai musisi. Yang kedua. Terus dia harus musisi ngerti, juga nggak? Enggak juga sih. Enggak juga. As long as dia ngerti. Sebenarnya poin plusnya ngerti musik yang gue suka sih, nggak yang jomplang banget. Okay. Gue denger apa, dia denger apa. Sebenarnya itu selera kan. Sama-sama pendengar musik lah. Berarti dia nggak harus musisi, tapi dia harus dukung. Dia juga pendengar musik. Ngerti dia gitu. suka musik. Jadi biar kalau ngobrol tuh nggak jomplang gitu. Gue ngomongin musik, dia ngomongin opo gitu kan. Ya bingung juga gitu kan, nggak bisa dipaksakan. Terus, ngomongin biasanya sekarang lagi trennya kembang. Nggak cupang ya. Cupang kembang kemana-mana gitu tuh. Sebel banget kayak gitu. Terus sebenarnya sih basicnya itu aja. Terus apa lagi fisik tinggi badan. Nah, lebih tinggi dari gue lah ya. Kalau setara it's okay. Tinggi lo sekarang berapa sih? 164 ya. 164 berarti dia 165 ya. Ya bisa. Atau 170. Lo lebih suka cowok yang lebih tinggi dari lo. Kalau gitu. Selebihnya ya fleksibel sih gue. Buat kalian yang tingginya 150 mundur. Terus kumisan, jenggotan gitu. Gue kayaknya suka lebih manly. Oke, maskulin ya. Maskulin itu apa? Lebih cowok banget gitu. Tapi bukan cowok yang bersih putih gitu. Gue enggak, karena gue berantakan. Jadi gue tahu diri. Jadi gue suka yang gondrong. Jadi nggak tahu ya. Entah itu fetish atau apa. Cuman gue suka yang gondrong. Fetish, gila ya. Ini seru nih. Ini gue kalau ngobrol ke arah fetish gitu ya, ke arah situ kayaknya. Lu bisa nggak sih diajak ngobrol ke arah situ? Kayaknya seru deh. Takut. Someday ya. Enggak. Kita harus ngomongin nanti ya. Untuk next podcast ya. Kita ngomongin itu ya. Itu seru Beb. Seru Beb. Tapi penontonnya harus open minded semua ya. Iya, harus open minded. Kalau misalnya lu masih close pikiran lu, gua iya. Ntar kita blok. Pokoknya kalau nggak ada yang dia nggak paham kita blok langsung. Dia nggak cocok nonton di sini ya kan. Tapi buat next aja deh. Terus dia physically dia lebih tinggi, dia gondrong. Berantakan lah, berantakan tapi bersih. Oh iya, gitu. Kalau berantakan terus dekil gitu. Itu namanya gembel, Beb. Enggak tahu gue enggak nyebut ya. Berantakan gembel namanya. Kalau dia enggak tahu iya mandi enggak pernah. Iya, jangan kan? Gitu. Berantakan juga. Tapi harus wangi. Dia apa? Tatoan. Enggak harus tatoan. Berantakan itu udah cukup garang sih menurut gue. Iya, kumis. Kalau dia enggak punya kumis gimana? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya gue fleksibel, cuman kalau ditanya gue sukanya itu. Gue mengarahkan kumis jenggot mulu ya. Tapi mantan gue juga banyak sih yang kumis dan jenggot juga. Tapi nggak, jadi berarti orang rata-rata mengira lu adalah suka sama cowok yang kayak gitu, Beb. Iya sih, ya memang iya sih sebenarnya. Iya, lu lebih suka ke situ, tapi itu bukan jadi kriteria lu sebenarnya gitu ya. Nggak terlalu penting juga sebelah situ. Gue suka, tapi itu nggak terlalu penting sebenarnya gitu ya. Ya apalah fisik kalau misalnya dalamnya nggak bisa menyesuaikan kan. Jadi gue sebenarnya fleksibel gitu. Coba aja dulu Kak. Oke. Ini paling prinsipil nih. Ini bahaya kalau nggak ditanya. Agama, seagama nggak? Harus. Soalnya lu sama Bagas beda agama. Nah itu juga lah ya salah satunya yang menghancurkan. Ya naifnya anak muda lah gitu. Iya. Jalanin aja barang mate. Barang mah ambiar juga ya kan. Seagama. Gitu deh. Ya harus satu agama. Iya kan? Harus satu agama. Terus dia kalau kayak baik apa itu standar, Beb. Ya kan, dia pasangan kita juga berharap dia harus baik lah. Kalau dia nggak baik ngapain gitu sama dia gitu. At least effort lah gitu. Effort. Gue lebih suka cowok yang cuek atau yang romantis? Di tengah-tengah ya. Gue kalau misal kecuekan juga nggak bisa. Gue nggak bisa dapet yang pasif karena even gue pecicilan pun kalau dapet yang pasif gue orangnya menyesuaikan sebenarnya. Gak cuma pacaran ya. Di pertemanan juga gue menyesuaikan banget. Gue orangnya ngimbangin banget. Lu mau apa?
gue bisa banget gitu loh menempatkan diri gue ke yang gimana pun kecuali yang pasif. Kalau dia diam kan gue bingung orang ini maunya apa gitu, kayak pemikirannya orangnya mikirin apa, gue nebak-nebak sendiri, gue males serunyem pala gue nebak-nebak lu mau apa gitu. Gue nggak bisa kalau lu diem aja karena lu udah sibuk mikirin band ya kan. Tolong lah ya dibantu ya. Tolong lah jangan diem gini yang tolong yang ya kan. Kalau misalnya oke ya lu kalau pacaran gitu ya. lu manggil sayang kayak sayangan kayak gitu, lu pakai yang atau apa nyet jing gitu gimana? Gue lebih menghargai ke apa attitude dalam berbicara sih. Lu nggak maksudnya lu panggil pasangan sayang, lu itu sayang ya tetap, gitu ya. Tetap ya. Harus ada mannernya menurut gue. Harus lu gue suka orang gitu. Yang punya attitude-nya baik, mannernya baik, nggak yang berantakan tapi asal aja ngomong gitu. Gue nggak suka. Gue ilfeel dengan orang yang terlalu barbar gitu. Walaupun lu bermusik kesannya kayak urakan, tapi lu mengedepankan attitude ya. Nomor satu itu karena nggak cuma di pacaran atau musik ya, di semua pekerjaan kayak attitude nomor satu deh. Mau lu segoblok-goblok kayak gimana, kalau misal attitude lo bagus pasti orang juga simpatik mau bantu lu gitu. Kalau attitude lo udah jelek, goblok apa ambilan lu gitu kan. Istilahnya gitu kan. Ambilan lagi ya kan. At least lu manner lo diperbaiki dulu lah. Siapa sih yang dengerin musiknya Mr. and Mrs? Lu biasanya manggung di mana sih? Manggung di kampus ya? Kampus rokok-rokok. Palingan pasar gue tuh lu bikin karya itu intinya gini, lu bikin karya untuk anak-anak yang kayak gimana? Gue sih pasarnya itu kuliah ke atas. Kuliah ke atas. Ke atasnya itu nggak ada batas sih, mau apa di limit umur berapa ya? Ya pokoknya 20 tahun ke atas ya, berarti. Ya 20 tahun ke atas ya, syukur-syukur kalau misal SMA masuk ya sok aja gitu, tapi kayaknya enggak deh. Gue paling takut ditawarin manggung di pensi, aduh kayak susah, nggak gitu. Bisa gue karena takutnya iya lu ngerasa musiknya mereka terlalu lu terlalu anak-anak buat dengerin gue ya kan. Gitu nggak juga sih, nggak juga. Terus lu takut kesalahan attitude enggak atau gimana? Kalau pensi ya, kalau personalnya it's okay, itu tes mereka masing-masing gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan media sosial kan udah merajalela, mereka akses musik apapun udah banyak banget sekarang jenis-jenis musik gitu. Untuk pensinya gitu, musik gue kurang rame gitu. Gue nggak pede di situnya, walaupun gue belum pernah mencoba gitu. Cuman gue nggak pede dengan musik gue yang gelap. Sedangkan pensi itu yang pengen itu yang orang bisa sing along gitu, yang yang party-party gitu. Nah gue nggak deh, gitu sih. Nggak pede gue, intinya nggak pede. Lu nggak pede ya dengan walaupun gue belum nyoba ya gitu, mungkin someday dicoba, siapa tuh malah kena ya it's okay. Jadi gitu. mungkin waktunya kali ya from night gitu, asik kali ya mungkin, gitu ya. Mungkin. Suasananya lebih fokus lah intinya bener, gitu. Lebih elegan gitu kan. Karena lu takut sepi gitu sebenarnya. Enggak, bukan masalahnya bukan sepi yang nonton, tapi sepi suasananya. Ice breaking nggak dapet gitu. Karena gue pun bukan tipe vokalis yang ice breaker juga. Iya makanya. Kalau misalnya si penontonnya pasif, gue kayak gitu ya kayak gitu. Karena gue nggak bisa gue nggak bisa menawarkan yang bikin orang gitu dari musik gue gitu. Berarti lu mikirin banget ya lirik sama nada itu lu pikirin banget ya untuk segmentasi. Benar. Itu gitu ya. Dan gue sudah tahu resikonya dari awal. Pasti gue bakalan sering dapet stage dan venue yang penontonnya pasif gitu. Apalagi sering banget ditawarin di kafe yang biasanya kafe itu punya band reguler gitu, yang gue sedikit agak ke distract dengan pikiran orang, wah ini band apa sih yang biasanya gue kesini mau nonton si ini, mau nyanyi gini, mau have fun gitu, ini lagu gue yang ini apa sih gitu. Gue udah sering banget, itu makanan misalnya mistis sih sebenarnya, cuman gue tetap telan, gue tetap hantam karena gue yakin ini kalau gue konsisten terus, gue tahan, ada sendiri pasarnya gitu. Apa kalau misalnya mereka gue cekokin mulu, mungkin aja bisa pas gitu karena udah sering dengar gitu. Nah itu salah satu resiko yang harus misalnya Mrs. lakukan. Ya alami gitu. Ya itu udah proses. Itu benar, proses. Nah itu yang paling penting dari obrolan kita. Orang-orang harus tahu proses sebenarnya. Jadi orang-orang kan banyak, Mr. and Mrs. gitu kan. Playernya di mana-mana. Indie Lampung yang keren banget gitu. Amin. Tapi orang nggak tahu gimana lu ngebangunnya gitu. Benar. Nah, gini deh.
saat lu punya album. Berarti album yang udah rilis itu baru 1 ya? Sebenarnya 2. Cuman kenapa yang gue blow up mini album yang kedua? Karena jomplang banget sama yang waktu gue sama Aweng. Jadi ini yang sama Panji, sama Panji sama si Epen ya? Benar, yang Sis On Process tadi. Iya. Sis On Process. Kenapa namanya Sis On Process? Karena lu ya. Di sini lebih ke cerita tentang lu. Sebenarnya ini nih diambil dari salah satu judul lagu di mini album gue sama Aweng. Ada salah satu judul lagunya Season Process gitu. Dan si mini album kedua ini bisa terbentuk itu kan prosesnya panjang banget. Nah jadi kayak apa ya yang prosesnya bisa nyangkut untuk dijadikan si judulnya mini album kedua. Nah jadilah Season Process karena ada proses-prosesnya kita ambil aja dari yang judul salah lagu. Satu di mini album pertama gitu sih sebenarnya kan ada prosesnya dan sisnya sebenarnya ya ceritanya bisa gua walaupun mewakili lu lah. Walaupun di balik itu kan banyak banget orang yang terlibat sebenarnya. Karena enggak itu lebih ke branding sih sebenarnya. Lebih ke situ ya. Terus pada saat manggung nih, manggung album jadi, album kedua jadi. Kan orang-orang pada enggak tahu kan sama Mr. and Mrs. Iya kan. benar-benar. Artinya nih apa yang Mr. and Mrs. lakukan gitu? Berarti bikin manggung mandiri, nawarin diri atau nunggu diundang? Awal-awal kan kita bukan siapa-siapa. Nunggu diundang, lu siapa pasti kan gitu. Benar. Awal-awal banget apa yang tuh. Lo lakuin? Awal-awal banget gue yang mengajukan diri dulu ada slot enggak gitu. Kapan ada event? Harus gue yang aktif gitu, nggak bisa. Ya benar kata lo, who the hell are you gitu loh. Mau gue undang-undang gitu, apa yang lo punya, apa yang lo tawarkan gitu kan. Awal-awal gue pun gitu, kayak gue punya band nih gitu, bisa nggak ada slot manggung gitu. Oh bisa masih kurang talent nih. Awal-awal gitu. Simpel-simpelnya manggung aja tanpa dibayar lah intinya gitu kan. Gitu kan. Benar. Nawarin diri dulu ya kan. Karena 2 tahun 3 tahun sering banget gue nggak dibayar. 2-3 tahun. 2-3 tahun lu memperkenalkan Mr. and Mrs. tanpa dibayar. Banyak. Gila juga ya. Palingan kalau dibayar ya standar lah, GoPay, transport. Iya, transport lah itu gitu kan. Enggak, ini penting, Beb. Lu band yang sukses tuh emang harus ngelewatin itu dulu. Jenderal pun sama juga, Beb. Jenderal itu manggung kemana-mana itu gitu, nggak ada yang dibayar. Benar. Acara ulang tahun temen, ya kan, pensi, panggung Jenderal itu banyak banget, nggak dibayar nih. Honor pertama kali Jenderal lu tahu nggak berapa? Gue inget banget, 150.000 perak. Ya lumayan buat beli kopi susu ya. Kita rame-rame, Maya kan, udah ala-ala sewa-sewa jas loh. Aduh. Kayak biar, pride gitu kan iya kita dong, manggung. Buat kita tuh kita yang penting kita keren. Yang penting kita keren. Keren aja dulu ya. Keren aja dulu ya kan. Terus nerima amplop isinya 150 tuh kita ngakak. 150.000 itu. Terus di acara radio yang kedua naik tuh 2,5. 250.000. Lumayan naik artinya dia pelan-pelan. Ya tetap itu selama berapa tahun? Mungkin bertahun-tahun kali gitu kan. Ya sama sih prosesnya 2-3 tahunan gitu kita nawarin diri, ya diganti transport, sampai akhirnya transport sama fee gabung jadi satu gitu. Paling kecil GoPay ya kan. Terus yang paling gede sekarang Mr. and Mrs. berapa sih tarifnya? Kemarin ini karena IO yang ngundang luar ya. Kalau IO Lampung gue nggak berani nembak. Ini penting nih, lu IO nih Mr. and Mrs. kayak gini nih, ya kan gitu. Ini kalau kebetulan kemarin ada IO luar ngundang, itu gue alhamdulillah bisa tembus 5 sih. 5-an. Itu karena luar ya, karena mungkin mereka standarnya kan beda gitu. Entah. Gue nggak ngerti apa yang membedakan. Oke, 5 juta itu all in di situ. Apa aja yang disewakan itu sih. Jadi transport. Jadi makan di situ. Kita pecah deh, kita pretelin deh. Di breakdown ya. Iya, kita breakdown deh. 5 juta tanpa aja? Transport, tanpa makan. Karena makan udah ditanggung, Ding. Makan ditanggung, penginapan ditanggung. Enggak nginep. Tapi jaraknya lumayan 2 jaman gitu kalau dari sini. Oke, jadi makan. Nah, kalau untuk manggung di luar itu misalkan kayak Palembang nih. Kita kan dari Lampung nih. Kalau ke Palembang itu penginapan ditanggung ya? Ditanggung ya. Berarti artinya 5 juta itu fee sama produksian lo
di luar makan sama di luar penginapan lah intinya gitu ya. Luar transport gitu. Mandiri. Jalan gitu. Yes. Oke, di kondisi ini deh. Beb, lu kan cewek nih, ya kan? Terus lu kalau manggung tuh ada panggung yang sebenarnya lu agak-agak idealis misalkan gitu. Idealis. Gue pengen ngukur idealisme lu nih. Tapi satu sisi teman-teman butuh duit tuh, ya kan? Tapi lu kayaknya males nih manggung di sini misalkan. Lu pernah ngalamin itu nggak? Pernah lah. Pernah. Terus apa yang lu putuskan waktu itu? Lu belain, lu mikirin teman-teman lu atau lu mutusin lu kekeh sama idealisme lu, terus lu doktrin teman-teman lu begini ngapain kita manggung di situ tapi gini. Lu gimana, apa yang lu lakuin? Apa lu terima panggung itu demi apa teman-teman lu biar punya duit jajan? Apa kayak gimana, Beb? Itu dilema lu. Benar itu sih. Dilema, serius. Apa yang lu lakuin? Tetap manggung dengan resiko yang bakal kita terima bareng-bareng. At least maksudnya resikonya itu ya tadi kayak yang aku bilang krik-krik lah, apalah gitu. Sedangkan gue ya kayak bodo amat, gue tetap bawain lagu gue puas di atas panggung gue, nggak yang gimana sih kalau kita manggung, kita kerja dengan apa yang kita nggak nyaman itu kan nggak enak banget kan gitu. Nah ya itu gue model PJ. Ini aman nggak? Oh terus. Nah ya itu kayak yang tetap, dan anak-anak alhamdulillahnya kayak yang ya ayo gitu, mereka mengerti dengan prosesnya Mr. and Mrs. ini nggak bakal sebentar gitu. Prosesnya bakalan panjang dan alhamdulillahnya lagi juga si anak-anak punya apa ya, proyekan di luar Mr. and Mrs. yang lebih cuannya lebih banyak gitu. Jadi gitu. Anak-anak bisa all in, idealisnya pada di sini semua nih bertiga nih gitu. Jadi gua yang kantoran jadi bulanan aman, si Panji ada reguler, Stephen juga ngajar segala macam gitu. Nah itu dia tuh. Nanti deh someday gua undang Tepen sama Panji deh ya, pelan-pelan ya kita ngobrol. Nanti gua bagi kontak mereka ya. Siap. Gue ngobrol sama mereka seputaran bagaimana survive-nya ya kan. Nah kita menuju ke zona yang agak beda nih. Lu di kehidupan di luar musik, Beb. Lu ngantor. Ngantor di mana? Ngantor di mana? Gue hotelier. Gue salah satu staff di hotel lokal di Bandar Lampung. Lokal nggak ya? Ya lokal. Lokal hotel mana? Ada, malas nyebutnya. Ada di Jalan Ahmad Yani pokoknya. Oh dia, oke. Ada pokoknya. Mikiting ya. Iya. Itu hotel gue enak banget tuh, tengah kota. Lo kanan kiri makanan semua cuy. Kalau mau hotel yang murah dan di tengah kota, call me ya. Harga cincai ya. Berarti lu staff marketing. Gue lebih ke adminnya, tapi gue juga disuruh jualan. Jualan. Satu paket gitu. Ya berarti gue kalau mau ngubungin gue butuh kamar, gue telepon lo ya. Soalnya gue kadang kan suka ada tamu dari luar kota juga, Beb, ya kan. Aman. Lu jangan mikir gue jorok dulu, Beb, ya kan. Lu mikirin cowok. Gue udah kayak gitu tuh udah. Kak Angga fix, kan fix Kak Angga mau check in. Anjir. Itu kan hak tapi juga gue nggak terlalu peduli. Tapi lu kayak gimana sih lu sebagai seorang admin hotel, penjual kamar hotel gitu. Lu bohong kalau lu nggak berpikir ini orang bajingan ya kan. Dia check in pasti gitu. Lu awal-awal gitu. Awal-awal gue masuk di dunia perhotelan gitu. Ih ada temen gue ngegepin gitu. Udahnya makin kesini kayak yang semakin udah apa ya udah gue open aja gitu ya, suka-suka lo gitu. Lo nggak perlu yang insecure gitu lah. Bukannya gue nyari tamu atau apa ya, stok itu hak lo gitu. Kalau misal lo mau cekin sama siapa mau apa, gue nggak yang terlalu peduli gitu sih. Awalnya aja yang lo kaget awalnya, aja kan. Kan itu dunia baru kan. Dunia baru ya. Apa namanya? Terus lu orangnya apa sih namanya, begitu lu tahu temen lu check in gitu, terus melakukan dia ya kan apa melakukan gitu mantap-mantap ya kan gitu. Atau pergenjotan misalkan gitu di sana, lu orangnya gimana sih? Lu langsung ember gitu nggak sih? Enggak yang apa karena ya? Menurut gue gini loh, orang-orang hotel tuh gue tuh salut loh sama orang-orang hotel itu. Maksudnya mereka tuh bisa jagain itu gitu. Mereka tahu. Gue jarang banget nemuin orang hotel yang cerita. At least tuh temen gue sendiri gitu kan. Gue pancing gitu. Karena gue tahu nih temen gue ada yang di sini gitu. Si ini kemarin sini. Masa sih gitu. Nah dia tuh yang kayak nyembunyiin. Gue yakin dia tahu orang dia di front kok, dia di depan gitu. Nggak mungkin.
ya dia beralih shiftnya beda kali ya kan, atau kayak gimana gitu. Tapi gue salut deh sebenarnya. Itu kode etik nggak sih? Kode etik nggak? Memang untuk privasi si tamu harus kita jaga sih. Itu udah basic, kode etik basic yang si hotelier harus punya gitu. Sebenarnya walaupun di luar itu si manajemen kan kagak bisa ngontrol sebenarnya. Iya, bebas aja mulut kita mau gimana, tergantung orangnya juga bener, sih. gitu. Tapi kebanyakan Beb yang gue temuin itu rata-rata dia keep loh, dia nge-keep loh, dia nggak. Karena mungkin mereka seperti gue kayak yang menghindari masalah dan menghindari ditanya-tanya, males gitu loh. Nanti kesebut gitu. merek misalkan, kesebut nama, ini kata siapa? Kata Feby. Nah lu kebawa-bawa ya kan, nanti gue lebih males ngurusin orang sebenarnya. Kan urusan lo sama pasangan lo atau selingkuhan lo atau apa gitu. Nah kan akhirnya kan jadi kayak gitu tuh Beb. Akhirnya coba kita telusur lagi, lu pasti kebawa-bawa. Ya oke lah kalau misalkan masalahnya hubungan percintaan ya. Kalau terjadi perdagangan misalkan gitu kan ya, narkoba misalkan. Nah gara-gara keemberan orang ini misal, ya walaupun ya begitu diusut, ditanya diusut ya dijawab gitu kan. Tapi bukan karena embernya misalkan gitu kan. Ya tapi kalau udah nggak nyaman kan sebenarnya ya dilaporin juga sih kalau kayak kriminal. Kalau kriminal mah ya. Ini lebih ke sosial ya, lebih ke sosial sih. Udahlah gitu, nanti dia nggak mau nginep sini lagi. Lebih yang ke lebih ke yang gue nggak mau nambah-nambahin beban gue aja sih. Iya kan, gitu. pasti kayak temen lu nih mau check-in di hotel nih, siapa sih? Aduh malu banget gitu Feby misalkan gitu kan. Banyak yang gitu. Udah sih santai aja. Iya. Ember misalkan gitu kan. Banyak gue sebenarnya menemukan. Ayo. Nggak sih, gue nggak ngurus gitu karena udah terlalu banyak yang gue pikirkan ya di kehidupan gue sendiri gitu. Tenang aja, kalau teman-teman mau cekin aman. Harga cincai, privasi aman. Bangke juga. Sekalian. Terus lu nih kita ngomongin ini. Lu terakhir nonton TV? Apa? Anjir udah lama banget sumpah. Berapa? Sebulan lalu kayaknya. Gara-gara temen gue ada yang masuk TV, udah itu aja. Sisanya gue nontonnya juga cuma nonton sesi dia doang, udah. Kapan sih? Sebulan yang lalu kayaknya. Sebulan yang lalu. Itu pun karena lu di request ya? Enggak sih, gue penasaran aja nih orang di TV gimana gitu. Gue kan cuma ngeliat instastorynya doang, masuk TV, maksudnya gue tonton, oh iya lu masuk TV. Udah gitu doang. Gue lupa nih nanyain ini Beb. Apa? Relate gak sih perhotelan itu sama dunia musik lu? Kagak. Nggak nyambung. Palingan kalau ada tamu teman-teman, biasa kan kalau gue tur kan disambut, dikasih tahu mana penginapan gini, paling gitu doang. Gue jadi lebih punya offering, ngasih rekomendasi aja nih, ada hotel gue harganya sekian, cocok nggak sama budget lo, kalau teman-teman lo pada mau kesini, mau tur kesini gitu. Lebih ke sononya sih. Kalau untuk relate atau enggak, kagak banget. Nggak nyambung lah intinya ya. Tapi hidup ini memang suka nggak nyambung. Karena nggak nyambung. Lo tau nggak, gue tuh S1 gue tuh politik. Satu Visip ini ya? Visip sama Bagas tuh ada tingkat gue. Iya Bagas lagi ya kan. Bisa nggak sih Kak, kalau gue kalau nggak bahas Bagas bayar berapa misalnya? Nambah ya kopi susunya 1. Terus S2 gue ekonomi. Terus gue bidang yang gue tekunin tuh entertainer. Tapi nggak apa-apa sih Kak, maksudnya basic lo politik dan ekonomi bisa buat manage si band lo untuk itunya. Itu poinnya gue selalu bilang. Siapa tahu lo bisa bikin lirik yang politik atau gimana. Iya, gitu. Jadi gue bilang ke teman-teman, kenapa sih lo hidup lo kayak gini gitu. Gue bilang gue nggak pernah ngerencanain ini. Tapi yang lo inget, yang harus lo tahu nih, nggak ada ilmu yang nggak bermanfaat. Iya, benar. Gitu. Someday walaupun kegiatan kita nggak nyambung, tapi kita pernah sempat belajar di sini. Oh begini nih solusinya gitu. Oh begini nih solusinya. Kalau musik apalagi independen ya, lu mau nggak mau harus nguasain semuanya, dari lu manage bandnya, itu tuh finansial, terus PR ke orang-orang, cara ngomong yang baik dan lobby yang baik gimana. Itu kan basicnya kan kita temukannya kan di kehidupan di kampus atau di sekolah kita lah istilahnya gitu. Kita ngomongin label, lu Mr. and Mrs. nih lebih suka independen apa bekerja bersama label sih sebenarnya, Beb? Gue belum pernah sih sama label, jadi gue belum pernah merasakan. Gue cuman dengar-dengar dari teman-teman aja. Tapi yang pernah mau di label gitu. Kalau untuk kedepannya, kalau labelnya cocok sama kita, why not gitu. Kalau yang kemarin-kemarin
gue masih yang sama teman-teman masih yang keras sendiri aja dulu karena gue merasa masih bisa handle sendiri. Gue masih harus kenal sama produk gue sendiri gitu. Yang penting gue harus gapah apa ya, gue harus tahu banget nih produk gue mau dibawa kemana dulu gitu. Tapi kalau misalnya karena ini gue sudah mulai kayak keblinger kayak yang aduh, label banyak aturan loh Beb. Nah itu maksud gue ya, gue cocok-cocokan juga kalau misalnya offeringnya pas. Kalau nggak salah sekarang kan label udah lebih fleksibel gitu sih, nggak yang terlalu lu harus bikin ini. Nah gue nggak, ujungnya ke situ. Nah ya sulit kalau misalnya mereka harus mendekati gue harus gini bikin musik karena kayak gini, pergerakannya gitu. beda Beb, ya kan. Lu bikin musik segmentasi. Mereka berjualan secara keseluruhan gitu. Yang mereka harapkan kan label kan gitu. Tapi kayaknya sekarang udah banyak loh kayak yang maksudnya mereka lihat pasarnya kan sekarang udah banyak banget musik yang aneh-aneh tuh. Mereka tuh udah yang aneh itu gimana? Apa ya maksudnya nggak yang suka check in, enggak? Jangan dong, jangan pancing aku ya. Lu tuh, gue tahu lu tuh mau julid lu tuh mau meronta-ronta tapi lu tahan. Enggak, gitu. Enggak, gue nggak julid orangnya. Tapi kalau orangnya duluan ngajakin ya terpengaruh ya gue. Mau gibah tapi ditahan, kan suka kesel gue. Belakangan aja nanti. Terus ngomong apa tadi gue? Musik yang dulu kan industrial banget tuh, yang pasar lah istilahnya tuh. Kalau sekarang itu yang gue baca udah banyak membebaskan si musisi dan band tersebut bikin sesuka lu gitu, dan mereka kencengin di mereka yang branding promo dan menyiapkan marketing toolsnya gitu sih menurut gue ya. Yang gue baca, gue belum ngulik banget gitu. Misal kalau salah ya sorry gitu. Ini yang gue kulik gitu udah ada banyak label yang membebaskan si musisinya bebas lo mau bikin lagu apa, tapi pasti didasari dengan brainstorming dulu lo mau musiknya gimana, pasti ada saran-saran gitu, tapi nggak yang melulu didektel lo harus gini harus keras ke musisinya gitu loh. Lo tau nggak itu lo pemikiran lo yang udah banyak label yang membebaskan musisinya untuk itu nggak ada nih pemikiran yang bukan salah sih sebenarnya, apa ya agak-agak ambigu ya atau tipis lah bedanya. Ini bukan label yang membebaskan, tapi lo tau nggak kenapa? Ini harapan gue sih sebenarnya. Ketika musisi independen tuh mandiri, Beb. Begitu dia mandiri, dia sudah menguasai bagaimana memanage-nya, ya kan yang lo bilang tadi. Musisi independen itu harus dia tahu manage-nya, dia tahu gimana bikin dari produksi, promosi, ya kan, memanage, memaintain sampai mempertahankan band itu kayak gimana nih. Terus kita ngomongin gimana caranya band ini bertahan selama sampai gua mati deh, misalkan gitu. Ya kan lu pasti gitu, lu sampai jodoh, kriteria jodoh aja tadi kan kayak gitu tuh. Ya kan lu pengen cowok yang bisa ngertiin gua. Artinya kan lu tuh sebenarnya udah di dada lu itu sudah ada nih musik itu ngidupin gua. Itu apalagi lu bilang di awal tadi obat buat lu gitu. Iya kan? Nah ketika itu sebenarnya band independen yang harus lakukan itu adalah menemukan orang yang punya duit untuk bangun perusahaan musik. Jadi sebenarnya nih label-label yang tumbuh yang mendukung itu tadi itu bukan label yang sudah ada lalu dia mendukung, tidak. Tapi justru dia label yang baru dibentuk untuk mendukung. Gitu. Nah gue berharap nih guys, buat teman-teman di Lampung nih, buat kalian yang punya duit, buat kalian yang pengen bisnis musik, daripada duit kalian itu dihambur-hamburin ya kan buat check in. Anjir. Ya boleh lah, tapi check in dikit lah ya kan. Gak apa-apa, refreshing. Iya, artinya gini, lu pakai duit lu lah buat bantu teman-teman di di musisi di Lampung, musisi independen lah gitu secara keseluruhan, supaya diriin dong perusahaan gitu, perusahaan musik. Terus lu yang lu pantau siapa nih? Misalkan lu lihat Mr. and Mrs. ya udah lu kelola tuh Mr. and Mrs. Nah, ini sebenarnya penggabungan dua kekuatan, Beb, ya kan? Ini produser punya naluri dan punya finansial, punya uang. Lu punya karya, punya kekuatan manajerial, punya keilmuan di bidang itu gitu. Lu gabungin gitu. Mr. and Mrs. sendirian aja sudah luar biasa misalkan gitu. Kalau digabungkan dengan kekuatan finansial, justru harapannya ini gitu, harus harapannya lebih besar gitu kan. Balik ini modal. Nah gitu kan. Nah iyalah sesuai sama itu, apa dia ngeluarin biaya, tapi kan dia dibagi kan nanti. Karena gini, perluasan pasarnya misalkan di satu lingkup
segini gitu ya. Nah begitu menggabungkan kekuatan berarti lebar banget tuh. Jadi kayak gitu sih Beb sebenarnya. Jadi bukan lu nunggu dipanggil label. Nah itu musisi independen itu yang berhasil. Yang gue lihat nih, kebanyakan band indie tuh sebenarnya umurnya nggak panjang, jujur aja gue bilang ya kan. Karena kenapa? Karena mereka nggak menguasai manajerial sebenarnya gitu. Band-band indie yang sukses itu, band-band indie yang memanage gitu, yang menguasai keilmuan itu gitu, dan dia didukung sama kekuatan finansial sampai akhirnya dia bisa bikin itu. Iya. Nah, jadi gue berharap buat yang nonton podcast ini ada teman-teman yang punya duit tuh jangan lo tahan-tahan lah gitu. Lu diriin lu produksiin teman-teman, lu dengerin nih maunya band nih gimana, terus dengan keilmuan lu, dengan kekuatan finansial lu ya kan, lu bisa ngembangin potensi ini. Kenapa? Karena mereka tanpa kalian juga sebenarnya udah besar nih. Nah, kalian datang di situ jangan ngerasa wah gua nggak ngerti nih. Justru gimana caranya biar gede ya gitu. Lu berpikirnya cuan lah di musik. Benar. Tapi beda Beb sebenarnya, beda. Jadi yang lu terima tuh sebenarnya harusnya bisa jauh lebih besar. Yang kita dibayar nggak dibayar, terus dibayar 150.000, dibayar 500.000, dibayar 5 juta ya kan, 7 juta sampai ke angka 10 juta. Sebenarnya bisa lebih dari itu Beb sebenarnya. Worth it-nya ya. Iya, setelah perjuangan di balik itu ya. Kenapa? Karena gini Beb. Musisi itu nggak ada jam sosteknya. Kenapa sih harus dibayar mahal, Pak? Ya kan, saat kita bekerja di bidang musik ya kan. Karena kita nggak ada jaminan sosial tenaga kerja. Ketika kita sakit, siapa yang mau biayain? Nah, make sense gitu. sih. Benar. Iya dong. Maksudnya pemikiran independen, tapi harus dibesarkan gitu. Kita harus membesarkan pemikiran itu sebenarnya gitu, Beb, yang mau gua ajak. Ini medianya lo, tapi pesannya buat yang nonton nih sebenarnya. Iya, karena layak lo, banyak lo band-band yang band-band independen di Lampung ini hip bubar, hilang. Culture-nya seperti itu ya. Iya dong. Kenapa? Ya kan udah gitu begitu. Jadi gini nih. Tujuan ngeband biar terkenal. Ya udah terkenal, salaman bubar. Cuma kayak gitu doang, Beb. Jadi musisi mau jadi musisi. Sampai kapan lo? Pertanyaan kan. Emang bisa ngidupin lo? Ya. Ya kayak gitu. Ya nggak bakal bisa hidup lah kalau lo berpikirnya sempit. Nggak bakal bisa hidup. Ya. Jadi kayak gitu, Beb. Yang nanti someday lo ke depan nih, lo ketemu orang yang punya duit nih. Langsung aja offerings. Jangan nunggu dia yang offerings, ya kan? Beb, gue bisa support apa nih? Nah, kalau lu punya duit, kita support ini deh. Lu support ini begini. Nah, penjualan apapun, misal merchandising, bla 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 semua produk gue kita bagi deh. Kita bagi berapa persen, ya kan? Kekuatannya, misalkan finansial lu yang besar banget, ya udah misalkan lu di 60%, band ini 40%, misalkan kayak gitu. Ya itu yang ditawarin gitu. Tapi yang lu harus inget Pak Produser atau Bu Produser ya kan. Bisnis musik nggak kayak yang lu pikirin. At least sih mereka yang punya duit itu tahu duluan. Maksudnya paham juga gitu loh. Iya, dia pun harus punya naluri yang pertama ya. Kalau dia memang bisnismen dia naluri. Kalau dia kalau misalkan dia mau coba-coba ya dia nggak boleh baperan, ya kan? Ya sama kayak dagang nasi uduk misalkan gitu. Harapannya setiap pagi ada yang beli uduk, tapi ternyata nggak ada yang dagang uduk. Ternyata nggak ada yang beli uduk. Akhirnya nggak ada yang jual, nggak ada yang beli, akhirnya tutup warungnya misalkan. Gambling, harus siap gambling ya. Iya, tapi sayang nih, yang buat nasi uduknya enak loh, ya kan? Nasi uduk itu semua keluarganya nyobain enak banget ya. Tapi dagangnya nggak bagus misalkan gitu tuh. Nah ini yang harus disatuin nih. Beda kalau kayak sekarang sama The Potters nih. Gua sama The Potters. The Potters tuh udah beneran mikirin pasar. Kenapa? Karena kekuatannya sekali jejak, boom, gitu kan, sekali gitu tuh. Pasarnya harus gini nih. Bener yang lo bilang, pemilihan lirik, pemilihan notasi itu semua kita pikirin. Ya karena gerakannya masif, produser keluarin uang yang besar untuk itu gitu. Dan alhamdulillahnya kita selama bermusik itu
nggak ada yang ketemu produser yang baperan gitu maksudnya. Wow, gue udah keluar duit banyak terus nggak mau produksi lagi. Enggak, ini justru malah kitanya sebenarnya yang punya target. Nah, band itu kan gitu. Nah, itu. Kalau misalnya nggak punya target kadangan males gitu loh, Kak. Iya. Nah, itu pemicu yang baik sih kayak target gitu. Iya dong, semua band harus punya target. Benar. Semua punya target. Jadi pencapaian seperti apa gitu kan. Nah makanya kita kalau di kontrak kerja itu ada zona waktu kan namanya kan. Nah berapa lama sih kita bersama? Misalkan gitu 5 tahun misalkan gitu. Ya udah, ini rentan waktunya, pencapaian seperti apa. Jadi sampai nggak sampai selesai ya, gitu. Selesai ya kita gitu. Biasanya gitu Beb. Nah itu yang harus diterapin sebenarnya sama anak-anak independen. Gue yakin nih Beb, kalau seandainya itu nih anak band independen di Lampung punya pemikiran seperti itu, sudah aman ya kan. Jadi nih kita kayak Bandung, kayak Jakarta. Jadi di Lampung ini banyak banget yang punya uang Beb. Cuman belum aja ketemu sama pemikir yang kayak independen. Kayak misalkan gue nih, gue kan sudah industrialis nih. Karir gue nih Beb dari band independen. General tuh dari band indie. Gue bikin General tahun 2000. Lu masih kelas berapa? 2000 SD kali. Nah itu gue 2002 gue udah profesional musisi industrial. Udah label. Itu masih kelas berapa? 2002 ya. SMP. Ya kan artinya menjajaki karir itu betul-betul yang kayak gimana. Sekarang gue tiba-tiba datang ke Lampung tuh, itu lu tau nggak yang terjadi apa? Banyak teman-teman yang punya uang itu malah ngajakin gue, yuk kita bikin apa nih, bikin something, bikin apa segala macam. Itu gue belum ngomong Beb, tapi mereka udah offerings duluan gitu. Itu karena mereka ngeliat penjualan lo udah baik gitu loh. Enggak dari juga, itu. Enggak. Kalau bisnis musik itu bukan ngeliat penjualan berapa. Yang lu harus ingat. Maksudnya lu udah pintar memanage gitu loh. Iya, nah kalau memanage potensi sebenarnya mereka baca. Iya, benar. Jadi mereka berani juga kan. Yang harus lu ingat, General diambil EMI dulu, EMI musik itu. Itu bukan siapa-siapa, Beb. Justru kita masuk label itu dijadiin siapa-siapa gitu. Beda nih zaman sekarang, Beb. Zaman sekarang itu jadi siapa-siapa dulu. Iya benar. Ya kan? Iya. Baru diambil sama ini gitu loh. Lu harus membuktikan diri lu dulu, baru bisa kerja sama kita. Kita niche, ya kan? Iya, niche. Gitu kan. Nah, kalau zaman dulu pure karya. Pure karyanya bagus disaring, makanya zaman dulu susah kan masuk label tuh susah. Karena memang melalui zona penyaringan kita kirim nggak direspon, kita datang CD dibuang gitu, nggak didengerin gitu. Itu susahnya kayak gitu. Tapi begitu masuk ya mereka fokus, lu bukan siapa-siapa, akan jadi siapa-siapa karena mereka yang sudah mengelola itu. Dan nah jeleknya, kekurangannya nih musisi-musisi industrialis zaman dulu itu nggak tahu cara manage-nya. Dia taunya tiba-tiba masuk label booming gitu. Nah beruntungnya anak-anak independen adalah mereka belajar mengelola itu dengan sendirinya. Sebenarnya punya potensi bikin perusahaan musik itu anak independen kalau dia berpikir ke arah bisnis. David Ellefson pemain bass Megadeth tuh bikin buku Make Music Your Business. Make music your business, become your business. Yes. Apa isinya? Isinya ya dia memperkosa pekerjaan dia. Musik itu bisa jadi duit pokoknya. Apa aja kita nggak boleh sempit mikirannya. Nggak cuma ngomongin lagu doang Pak. Ya kan? Berarti tergantung si individunya itu, lo mau berkembang atau mau upgrade atau mau stuck di situ-situ aja. Iya, bener-bener. Jadi kalau musik bisa jadi menopang hidup lo dan bisa jadi masa depan lo nggak boleh berpikir sempit. Musik sekedar lagu, karya lagu, sekedar itu doang gitu. Lu nggak pernah berpikir lagu lu bisa kuat bertahan lama. Berapa lama sih album She's on Process ini bisa didengerin dalam kurun waktu berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun gitu. Makanya proses pemilihan lagu di label itu benar-benar ketat, Beb. Yang mereka butuhkan adalah lagu masterpiece. Ya kan, yang bisa bertahan. Ini lagu everlasting. Everlasting. Walaupun lagunya konyol ya, sekonyol-konyolnya lagu tuh pasti gitu.
lagunya mau ngerok sampai wow gini, tapi 20 tahun kemudian orang masih dengerin itu, bener kan? Nah gitu sih sebenarnya gue mau ngarahin lo, mudah-mudahan dari cerita kita ini bisa ngarahin ke teman-teman yang punya duit nih, bisa support itu di Lampung. Di Lampung nih nggak ada yang berani nih, produser. Mungkin belum ada yang itu maksudnya. Nah, mungkin aja faktornya karena bandnya juga belum berani speak up gitu, belum berani menawarkan diri. Belum kita bisa besar nih gitu, kita bisa besar. Sulit sih culture Lampung. Harus ada yang memulai sih Kak, biar ada contoh gitu. Gua dulu ya, Jenderal masuk EMI. Itu sesuatu yang mustahil menurut orang, ya kan? The Potters ada di Sony Music, wah mustahil banget. Gue dulu berpikir sama kayak lo, harus ada orang yang mulai. Kalau nggak ada orang yang mulai gimana? Gua yang mulai. Kalau gue gitu, gue dulu gitu. Nah, serebel itu pemikiran anak band indie zaman gua. Serebel itu harus ada nih yang mulai. Oh, harus ada yang jadi dulu, baru kita ke support nih, baru kita ketarik nih, ya kan? Gitu-gitu. Sampai kapan lo nungguin orang itu? Nggak ada. Gue bilang orangnya nggak ada. Jadi gimana nggak? Kita yang harus jadi orang itu. Kita tarik teman-teman kita gitu. Jadi siapa nih teman-teman yang berani memulai? Siapa nih? Lu berani nggak sih kayak gitu? Berani, tapi belum kesana sih. Tapi kalau ada pemikiran kayak gitu tuh sebenarnya gue udah nyangkut gitu. Cuman masih banyak things yang harus gue benahi dulu dari Mr. and Mrs. sampai gue di tahap itu sih. Gitu. Kalau untuk sekarang gue kayak yang belum karena gue masih merasa sanggup untuk segini aja dulu gitu. Tapi pemikiran itu sudah nyangkut di otak gue, ada gitu. Cuman untuk kesananya masih harus melewati beberapa fase. Jadi kesuksesan itu ada hubungannya sama kesempatan juga, Beb. Pemikiran itu sudah nyangkut, tapi lu masih mau di mode yang sekarang gitu. Tiba-tiba orang yang punya uang datang di depan lu besok. Kesempatan itu terjadi. Apa yang lo lakuin? Karena besok dia harus sudah. Lu tahu nih orang ini, lu tahu nih orang cuman ini gue punya kesempatan nih, orang bisa nih ngegedein band gue. Ya why not? Kan lu harus speak up dong. Iya benar. Lu harus speak up walaupun dengan segininya lu tadi ya kan, keilmuan lu misalkan gini, kita punya oke lah, yang tadi gue bilang tadi katakanlah itu 100% kemampuan gitu. Nah, saat ini lu ngerasa lu masih punya 60% kemampuan nih Kak, ya kan? Saat gue ngomongin gue takut masih kurang nih 40%, enggak ada urusan sebenarnya. Beb. Saat lu ketemu kesempatan itu, omongin aja tuh yang 60%, karena yang 40% nanti dia yang lengkapin gitu. Karena gue takutnya kalau terlalu sempurna juga jadi perfeksionis ya kan. Sementara fakta di lapangan kadang suka beda-beda. Benar. Terus gue tanya lagi nih, kenapa sih orang harus dengerin Mr. and Mrs? Dengerin lagu Mr. and Mrs? Why? Kenapa gue harus dengerin band lo? Kenapa si anak 20 tahun tadi yang lo bikinin liriknya itu dia harus dengerin lo? Kenapa, Beb? Padahal band yang kayak lo ini banyak. Banyak, Beb. Oke. Sebenarnya gue. Nah, deg-degan tuh kan. Enggak. Semua jawaban lo itu penting buat yang nonton. Sebenarnya ini gue sedikit, gue nggak tahu ya ini pemahaman orang dengar gue ngomong gini apa ya, terserah gitu. Karena gue bermusik sama Mr. and Mrs. ini kan modal happy, terus musik segala macam juga kita bikin sendiri itu ya sampai hati kita puas, happy, jujur gitu, kita jadi diri sendiri gitu, manggung juga puas gitu. Nah selebihnya kalau orang-orang bisa menikmati itu bonus untuk Mr. and Mrs. Walaupun dalam hati kita pengen banget orang-orang juga diapresiasi gitu, cuman gimana caranya memanage aku dan teman-teman supaya nggak berekspektasi tinggi gitu dengan karya yang sudah kita buat. Jadi sekarang modalnya gini aja prinsipnya, kalau lo mau dengerin sok, lo suka, bonus, enggak ya udah, apapun komentar kalian, kita tetap berkarya jadi diri kita sendiri gitu. Itu sih matters banget untuk modalku sama teman-teman berkarya ya. Modal happy, modal jujur, modal seneng gitu loh Kak. Gitu, happy. Jadi gue nggak mau terbatasi gara-gara orang nggak mau dengerin atau nggak suka gitu. Gue nggak mau terbatasi itu gitu. Karena ya gue bikin sendiri, modal gue sendiri gitu. Ya itu
gue yakin walaupun banyak kontra atau apa nanti, tapi ada pro-nya juga gitu. Ya seiring berjalannya waktu pasti pasarnya juga kebentuk sendiri. Ya, gitu. Ada nggak yang kontra sama Mr. and Mrs? Ada aja sih, cuman gue orangnya ya itu ya, karena gue nggak mau menambahkan beban di kepala sama hati gue, jadi pasti gue dengerin, gue resapi. Kalau misalnya cocok sama Mr. and Mrs ya kita benahi. Itu kan juga harus kita denger kan komentar orang gitu ya. Kalau misalnya cocok ya kita benahi, kalau enggak ya masuk kiri keluar kanan, tapi tetap gue masuk, tetap gue dengerin gitu. Hal paling kontra yang pernah lo alamin di Mr. and Mrs apa? Dari pendengar? Ya musiknya susah didengar, susah. Ya susah dinikmati gitu loh. Tapi itu udah resiko Mr. and Mrs dari awal bikin musik ini, kita tahu kok gitu. Iya, kita tahu lo bakal susah dengerin ini gitu. Itu udah resikonya kita. Makanya gue masih ngantor cuy. Kalau misalnya gue kagak ngantor berarti gue sukses nih di band gue. Udah banyak yang nawarin Mr. and Mrs dan bayarannya besar gitu. Nah dari situ makanya gue menghargai prosesnya Mr. and Mrs gitu. Dan alhamdulillah prosesnya kita jalani dengan happy. Gitu ya. Fanbase sejauh ini di mana aja sih? Fanbase. Lu gimana mengelola fanbase lu? Lu ada sebutan nggak buat? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Terus gimana lu jagain fanbase lu? Lu kumpulin fanbase lu di mana? Di media sosial kah? Atau mereka berteman secara personal sama lu kah? Atau mereka berteman dengan lu di media sosial lu kah? Gitu gimana? Awalnya dari kita manggung, kita tour, terus di maintenance jadi manggung. Gimana misal kita lagi manggung terus ada yang suka atau apa gitu, pastinya setiap manggung gue nggak mau yang manggung pulang. Dari situ alhamdulillahnya gue suka ngobrol sama orang baru gitu ya. Jadi ini bukan suatu pressure gitu gue harus ngobrol habisin gitu, capek atau enggak gitu. Alhamdulillah gue seneng gitu, habis manggung gue pasti ngobrol sama orang. Nah dari situ mungkin si orang itu udah suka, tambah lagi gue ngobrol, kayak itu mungkin salah satu bisa memaintain si fanbase tersebut gitu ya. Udahnya via media sosial juga gitu, kayak yang saling kabar atau ya gitu sih, lebih ke yang personal ya, personal touch ya jatuhnya. Itu ke personal touch, jadi gue yang lebih berteman sih ke mereka gitu. Terus ya lu ketemu di manggung, terus lu nggak ada kontak mereka ya, jadi basa-basi dong lu jatuhnya. Medsos sih. Kebanyakan jatuhnya ke medsosnya gitu. Mereka follow-followan IG sama lu gitu ya. Dari personal, dari IG Mr. and Mrs gitu. Dari IG Mr. and Mrs. Kalau misalnya semuanya gue mintain kontak kan Enggak juga. Harus tetap harus ada batasan. Enggak gitu juga konsepnya Bang. Makanya Bang. Suka sih suka, tapi ya enggak kontak juga semuanya gitu. Bener, apalagi ke cewek kan. Makanya kan. Kontak lo lu apaan lo gitu kan. Rata-rata kan kriteria gitu. Kan cari kriteria. Kolektor apa gimana gitu. Ya gitulah suka dukanya cewek ya di band-bandan juga. Gitu, banyak yang curhat nih. Agak banyak yang memandang, apalagi gue jatuhnya jadi PR-nya gitu ya, yang harus mingle ke banyak orang yang capability-nya, waktunya, flexibility-nya tuh lebih banyak daripada Stefan dan Panji gitu ya. Kalau mereka gue fokuskan untuk bikin lagu aja gitu, bikin bantu gue di musiknya gitu. Kalau selebihnya biar gue, dan alhamdulillah gue juga seneng gitu mingle sama orang ya. Rata-rata gitu, ada yang bilang, lu dapet panggung gara-gara lu deket sama ini. Di dalam hati gue tuh, gue modal tulus aja gitu, gue yang gue harus deketin ini itu apa. Kalau misalnya gue deketin dia tapi nggak nyambung juga gue ogah gitu loh. Alhamdulillah gue seneng mingle sama orang gitu, mungkin dari situ. Jadi orang yang tadi Mr. Mrs ini apa, jadi gue pelan-pelan bilang ini Mr. Mrs gini-gini, lebih luas mereka tahu tentang Mr. Mrs-nya gitu loh. Ya lebih ke ya itu personal touch itu sih. Personal touch ya, yang lebih lu utamakan ya. Jadi gue udah nggak peduli orang mau mandang gue gini selama memang gue nggak aneh-aneh sih gitu. Produk Mr. and Mrs. Lo bikin apa? Jualannya apa? Kalau kayak lagu kan semua platform udah ada nih. Merchandise kah, atau lo bikin pots terus di dalamnya ada lagu gitu. Aduh, gimana tuh? Sekali isep keluar liriknya gitu. Apa tuh? Kalau sejauh ini apa yang lo produksi lah buat mengikat lah. Kita ngomong kan fanbase, nggak cuma temenan medsos, Beb, ya kan. Dia harus beli produk karena itu hubungan emosional yang lo jaga. Jadi begitu dia lihat CD, ini Pebi nih ya kan. Gue beli karena gue apresiasi sama lo kan. Ya kan gitu.
Sejauh ini apa yang lo produksi? Kita bikin rilisan fisik sama kemarin sempat ada pouch gitu sih, tapi udah pouch kecil gitu, kayak apa sih? Ya tas kecil gitu ya, kayak dompet gitu yang lagi musim gitu, terus ada logonya gitu sih, lebih ke situ. Tapi untuk yang sekarang belum produksi lagi. Dulu sempat produksi itu. Kayak istilahnya kayak souvenir si anak-anak apa sudah datang ke launching kita gitu, kita kasih juga gitu ya, kayak kayak hajatan gitu ya. Jadi ya itu apa lu datang kita kasih ini gitu terus. Oh gitu. Sisanya ya selamat tour kita bagi-bagi gitu kan. Berarti lu nggak jualan dong, Beb? Ada yang dijual Kak setelahnya ya, setelah gue rilis. Iya, setelah gue rilis terus masih sisa dijualin sama walaupun agak gak laku gitu. Murah kok, gue waktu itu cuman berapa, 15.000 20.000 gitu. 20.000. Terus kita lebih fokus jualan ke CD sih kemarin waktu mini album gitu. Jadi lu bikin udah 2 album kan? Jadi album pertama cetak berapa? Yang album CD? Pertama nggak sempet nyetak. Nggak cetak. Oke, album kedua. Kalau album pertama nggak cetak, berarti di album kedua lu harusnya bikin 2 keping. Kemarin apa bonus track jatuhnya gitu, Beb. Iya. Jadi keping pertama dulu album ini, bonus track di album di album jomplang pertama banget gitu. Kak, makanya kemarin gua nggak blow up sama sekali. Kalau di industrial pemikiran seperti itu, nah gitu. Jadi kebanyakan nih orang ngeliat musisi industrial, musisi independen ngelihatnya musisi industrial itu adalah musisi mainstream. Padahal lu hati-hati nih ya kan. Mereka nggak bakal bisa bergerak secara masif kalau mereka nggak punya ide yang brilian, ya kan gitu. Kadang kan unik juga sih, Beb. Misalkan nih jomplang banget nih musiknya. Justru karena itulah alasannya lo harus dengerin Mr. and Mrs. tadi yang gue bilang gitu kan. Bisa lu kenapa jadi salah sih satu gimmick ya. Iya, Beb. Jadi gitu. Kenapa nih ketika ada pertanyaan, kenapa sih gue harus beli produk lo yang sekarang, Beb? Ya kan? Ya kan gitu. Gue tawarin sesuatu yang beda gitu kan. Ya kan, biar lu tahu tuh cerita gue jilid 1 jilid 2 gue capek ngomong ya kan, mendingan lu beli lu dengerin. Jadi lu tahu tuh, lu bisa ngerasain tuh prosesnya gue gimana gitu. Kalau lu mau tahu gue, lu beli. Kayak gitu sebenarnya, Beb. Teknik marketing ya, Mak. Kecil. Nanti kita konsul di belakang. Ya artinya gitu, kalau di industrial itu yang ditangkap. Dia jual sesuatu yang ada ini gitu, ada gimmicknya, marketing plan-nya lah. Iya dong gitu. Oh justru inilah jualannya sebenarnya gitu. Terus, nah itu ya salah satu yang si Mr. and Mrs. lakukan untuk promo season proses kemarin sih, ya kayak yang tur mandiri gitu-gitu kayak. Tur mandirinya Mr. and Mrs. kayak gimana? Kemarin, ntar gue sendawa dulu. Asam lambung cuy. Nah kemarin kita sempat tur mandiri tiap akhir bulan. Jadi tagline-nya itu Mr. and Mrs. Tour akhir bulan. Kenapa akhir bulan? Karena itu problemnya di gua nih, gua kerja gitu, susah banget ngambil cuti. Nah itu ngambil akhir bulan karena abis gajian, karena mandiri ya kita butuh duit sendiri kan ya, abis gajian, dan itu tiap weekend, yang mana gue bisa nyolong cuti sehari lah gitu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin bisa kita hajar 3 hari 4 hari gitu. Nah itu makanya tagline-nya Mr. and Mrs. Tour akhir bulan. Dengan modal setiap gajian, dan itu turnya nggak bisa yang seminggu bread kayak umumnya kita tur gitu ya, terus pindah-pindah kota gitu, enggak. Jadi kita tiap bulan 1 kota berapa titik, bulan ke depan kota Bandung berapa titik. Oh paling jauh di mana? Paling jauh tur mandiri lo? Kemarin. Jadi bayangan gue tadi Lampung doang, tapi ternyata ada Bandung. Paling jauh kemana? Lampung, Jakarta, Bandung, Jambi. Baru 4 corona. Baru 4 corona. Tapi lu emang udah rencanain tuh sebenarnya apa akhir bulan tuh lu harus sebenarnya fleksibel, tergantung ini sama kalau makin jauh kan ini juga makin gede tuh. Iya, jadi sebenarnya itu budget paling tinggi untuk tur mandiri berapa? Berapa ya? Aduh gue lupa lagi. 20 juta? Enggak, karena mandiri kan jadi bisa di maintenance banget. 10? Kagak, gak nyampe. 7? Pasnya aja lah ya. 5 juta setengah lah ya pasnya ya. Karena kalau tur kan gitu kayak fleksibel. Oh ya karena lo tentuin sendiri sesuai budget juga sih. Budget gue sekarang ada 5 juta nih, gimana caranya kita tur 5 juta cukup sebenarnya gitu ya, nggak terlalu maksain. Bensin cukup, terus kadang banyak temen juga kayak lu tinggal di sini aja kan, berkurang tuh kos untuk apa di hotel gitu kan, kita nggak perlu nyewa hotel, banyak teman-teman yang mau. Enggak, gitu. Tur mandiri itu nih ya buat teman-teman independen.
yang lain nih. Ini ngomongin udah 2 band yang ngebahas tur mandiri nih. Yang pertama itu Tuan Robertus ya kan. Yang kedua lu ngomong sendiri nih tur mandirinya Mr. and Mrs. Akhir Bulan gitu ya. Weekmount. Enggak ya, enggak Weekmount lah ya. Apa ya? End of the Month. End of the Month. Iya. End Month ya, End of the Month. Nah, artinya dulu Jenderal nih, gue cerita lagi soal Jenderal. Dulu kita itu nggak tahu nama ini apa dulu itu. Ternyata gue baru tahu nih istilah dari lu nih, tur mandiri namanya gitu. Dulu kita tuh gitu. Lu tau nggak yang dilakuin Jenderal dulu? Manggung nih, cari uang di Lampung nih. Dibayar itu variatif. Iya dong, dibayar variatif bener. Kan. Dari 500.000 sampai ke angka jutaan gitu ya. Kita kumpulin sebulan, kumpulin uang. Terus udah kumpul uangnya bulan depan kita manggung nih di mana gitu. Gitu gue sama anak-anak tuh kayak gitu. Tapi gue tuh sama anak-anak nggak pernah tahu namanya apa. Sebenarnya berarti pola tersebut itu udah dijalankan sama teman-teman dari tahun betul. Berapa gitu kan. Dan itu benar. Nah mudah-mudahan teman-teman semua nih harus punya pemikiran kayak gini sebetulnya. Yang mau serius ya main musik, kalau enggak ya nggak usah. Yang mau upgrade aja, yang mau yang ya tahu ini musik bakal dibawa kemana gitu loh. Iya, dulu Jenderal tuh main di Jakarta, main di Bandung, sama gitu juga tuh. Karena duitnya dari mana nggak? Ya dari main di Lampung gitu kan. Konyol banget sih jawabannya gitu deh. Ya, main di Lampung, terus kekumpul berapa juta gitu. Iya tapi kan nggak cukup. Ya kan ditambahin Indra, ya kan. Ada kayak misalkan ada spendnya juga kan kayak lo gitu kan. Ya kan gue masih punya gaji, anak-anak kurang bensin ya gue juga misalkan gitu. Kas ada, gaji kan gue juga aman gitu. Bener, Beb. Jadi gitu juga tuh. Dulu ada Ringga yang spend paling gede. Angga tuh patungan paling kecil, ya kan. Karena gue yang paling bokeh di band ya kan. Anak-anak tuh yang spend lebih besar gitu kan. Ya adanya gitu. Itu pun duit band gitu, bukan duit gua gitu. Kalau gua ya nggak dikit nyari duit di situ kok. Duitnya ya itulah. Di luar dari itu gua nggak ada. Gua bilang kan, gua kan belum bekerja. Nah ya udah, jadi mereka tuh yang spend gitu dari situ. Yang tur mandiri itu penting tuh Beb, buat kelangsungan band tuh. Iya, pentingnya lagi setelah lu tur tetap di maintenance. Jangan tur pulang ya capek di badan, capek finansial gitu. Kan tujuannya kan untuk promo jangka panjang, next time saling berkabar gitu, yang memperluas pasar lo nggak cuma di Lampung aja gitu. Oke, ngomongin media sosial nih. Media sosialnya Mr. and Mrs. Instagramnya apa? _ MRN MRS. MRN MRS. MRS. @_MRN MRS. Terus Instagram lu? IB Febika. Febika Aprilia. Iya, usernya IB Febika gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu Instagram pribadi saya, harus follow Mr. and Mrs. dulu. Oh iya dong. Jadi fanbase tuh memang gitu, almost famous ya. Jadi harus dekat banget gitu sebenarnya. Karena yang musik lu kategorinya cukup rumit kalau gue dengar tuh ya. Kategori cukup rumit, jadi harus effort lebih lah gitu untuk mempromosikan. Mr. and Mrs. peka nggak sih sama kejadian sosial? Misalkan ada bencana alam. Kita baru. Apa sih yang dilakuin band lo gitu? Begitu ngeliat bencana gitu? Sebenarnya belum yang terlalu terjun secara langsung. Cuman kemarin Desember kemarin kebetulan kita barusan rilis single terbaru. Nah, yang mana itu terinspirasi dari ini sosial nggak sih masuknya? Jadi gini, kita harus peka loh sama itu. Musisi itu harus punya sifat itu gitu. Jadi walaupun lu bokek sekalipun ya istilahnya kan, tapi lu harus berpikir, gue nggak bisa ngasih apa-apa. Lu tahu lu bokek nggak bisa ngasih apa-apa, ya kan? Terus lu nggak berbuat apa-apa gitu. Nah gitu. Jadi kalau kayak gue ngeband nih sama anak-anak, begitu ada terjadi bencana, begitu terjadi apa, seenggak punya uangnya kita, tapi kita punya kemampuan nih gitu. Kita giring orang-orang supaya mau nyumbang misalnya gitu. Itu band lu kayak gitu nggak sih? Belum terlalu kesana sih. Palingan cuman personal masing-masing sih. Oh gitu. Pekanya masing-masing ya, tapi belum dibawa ke band gitu. Palingan yang paling standar yang kita lakukan di band ya bikin. Mungkin gak sih tur mandiri lu buat untuk
charity, nyumbang. Bisa gitu. aja next gitu. Kalau sekarang kan apa lagi corona begini, gerak juga terbatas. Palingan ya di medsos pinter-pinter lu nyari gimmick atau bikin konten ke sana sih gitu. Kan si Mr. and Mrs. bikin yang single terbaru juga terinspirasi dari dunia kita yang lagi berantakan kemarin. Judulnya Forgive Us. Nah, dari situ mungkin bisa mentransfer ke teman-teman kalau Mr. and Mrs. merasa bersalah nih, udah sering buang sampah, nggak ngurusin dunia gitu lewat si musik itu. Siapa tahu gitu ya si teman-teman denger kecambuk nih, oh iya gue juga sering buang sampah sembarangan. Nah itu standar basic sih, cuman mungkin itu yang baru bisa Mr. and Mrs. lakukan gitu. Sekaligus campaign lah, lewat musik lo campaign lah sebenarnya gitu ya. Begitu. Terus apa sih yang lo lihat dari bencana saat ini? Apa menurut lo kayak gimana nih? Ada apa namanya COVID-19, terus itu banjir, gempa lo sekarang. Apa sih yang lo rasain yang merelatekan lo dengan keresahan lo tuh apa? Melihat kondisi dunia saat ini tuh kayak gimana, Mbak? Resah banget, chaos, terus apa ya, gue ya pas gak cuma gue sih yang ngerasain, pasti banyak banget yang hancur gitu ya. Mana gue juga kecemplung di dunia pekerjaan kantoran gue yang benar-benar kerasa banget ya dampaknya dari pandemi. Musik pun iya, gimana coba. Jadi biasanya yang gue dari musik dapat, dari kantor dapat, sekarang gue dua-duanya lumpuh. Lo paham rasanya bagaimana? Ya, gitu kayak yang gue lagi di fase, aduh biasanya kepala gue lancar mikir ini gini-gini, sekarang kok aduh rebahan di rumah. Dan pala gue tuh apa yang lo lakuin di kondisi kayak gini? Rebahan, nonton Netflix. Karena kalau dipikirin aduh stres, gue dapet duit dari mana gitu-gitu yang kayak mau mikirin si promo yang kemarin aja si Forgive Us, gue merasa belum maksimal banget di promonya gitu, padahal baru Desember kemarin gitu. Gue merasa kayak yang stuck. Sebenarnya ya tergantung orangnya juga sih, karena gue agak worry karena yang di ibu kota, yang band-band yang lebih tenar di kota seberang itu sudah melakukan pola yang sama seperti pola promo yang gue jalankan juga Kak gitu. Otomatis yang lebih besar yang lebih didengarkan kan karena polanya sama. Nah itu gue lagi mencari apa ya, mantranya supaya si Mr. and Mrs. ada gimmick di luar itu, tapi itu agak harus muter otak banget ya, effortnya harus itu. Dan sedangkan gue lagi di fase ntar dulu deh, soalnya nggak cuma band doang yang gue pikirin gitu, karena di lagi COVID ini semuanya lumpuh gitu, jadi lagi mumet sebenarnya otaknya gini. At least gue tetap berkarya gitu. Tetap berkarya ya. Itu kayak yang ya obat tadi itu yang gelisah segala macam, aduh ini Mr. and Mrs. gimana nih pandemi segala macam, gue ngeluarin karya atau obat juga tuh penenang sementara gitu, nanti berkarya lagi gitu. Oke, kita beralih ke media sosial lagi nih. Media sosial tuh lu ngelihat TikTok kayak gimana sih seorang Ibeb? Gimana ya? Lu gini gak sih orangnya? Alhamdulillah gue gak ada kepikiran mau bikin. Anjir. Gimana? Jadi gue langsung inget. Aduh, belum gue coba sih. Nah, iya, lu belum aja, sensasinya belum aja. Gue yakin begitu lu begini sekali nih, lu bikin TikTok lagi tuh, banyak tiba-tiba video lu. Lu punya akun TikTok gak? Kagak, demi Allah. Kagak. Gak, si Stephen itu gimana kalau kita promo di TikTok? Inovatif sih. Cuman gimana lagu gue yang gelap, terus orang jogetnya mau gimana? Gue mikir ke sana, ini gimana gue bawanya ke TikToknya susah cuy gitu. Ya tapi kan penting buat misalkan ada kuntilanak jadi-jadian di TikTok kan rame juga tuh kan, konten horor ya kan, cocok kali backsoundnya. Anjir. Bisa sih ya. Nah, iya kan. Kuntilanak lagi lah. Iya, menurut lu gimana tuh dengan TikTok? Seorang Pebi nih, Ibeb nyikapin TikTok yang meriletkan lu sendiri dan band lu tuh kayak gimana sih ngeliatnya? Belum relate sih. Atau bisa direlatkan, cuman gue nggak tahu ya apa caranya. Gue belum, soalnya belum gue pikirin ya. Nah, lu belum mikirin belum kesana gue. Terus buat user TikTok apa yang lu di benak lu? Enggak, lu itu apa yang di benak lu tentang user TikTok yang ya gitu. Mereka happy sama kayak gue ngeband ya kan. Mereka selama ini kayak yang bingung joget di mana gitu. Ada aplikasi joget, jadi joget aja terus viral gitu. Terus mereka bisa terkenal dari situ. Why not ya kan? Gitu kayak ya udah kebebasan
lo sendiri sih sebenarnya gitu, sok-sok aja gitu. Walaupun gue, lo ada kepengenan gak sih bikin akun TikTok? Enggak, gue sumpah. Enggak, gue gak pede. Gue yakin lo stereotype yang ada di kepala lo. Karena lo mikir TikTok dia yang joget, yang apa gitu kan. Enggak, bener, jujur ya, jujur gue idenya Evan sih sebenarnya ada benernya juga, bener kok, bagus. Cuman guanya aja yang belum nyampe mereletkan si lagu yang baru ini sama TikTok yang rata-rata lu belum nyampe gitu segala macam. Apa lu belum mau tahu? Apa lu belum lu nggak mau tahu? Apa lu belum nyampe? Ngulik. Oke. Tapi sebenarnya lu mau tahu ya? Mau tahu. Iya, mau tahu sih. Tapi gue belum ngulik sedalam itu gitu. Okay. Kali-kali aja bisa relate sama Mr. and Mrs. ya kan. Gak taunya kebanyakan fanbase lu di TikTok gak taunya kan. Kita gak pernah tahu. Benar. Kita ini pemikir independen ya. Jadi harus melebarkan. Jadi orang mikirnya Baby Mr. and Mrs. di TikTok. Terus gue kalau digituin ya, kalau gue jadi personil Mr. and Mrs. gitu. Makin jadiin. Terus kenapa emangnya? Jawaban gue gitu. Kan gue gak keluar agama. Aduh, iya. Bisa sih. Iya kan kayak gitu ya. Kalau lagu gue ada di tukang penjahit, boleh aja gitu. Atau di mana gitu ya. Why gitu kan. Itu sebenarnya karena apa namanya? Kalau kita ngomongin gue pengen, gue nggak tahu lah lagu gue didengerin di situ gimana dong. Ya kan? Ini bukan salah gue dong. Iya. Gitu sebenarnya. Tapi kan lu yang mulai, Beb, lu yang promosi di situ segala macam. Gue nggak promosi, gue taruh. Gue ini kan independen. Nggak ada yang naruh. Nggak bakal ada lagu gue di sana kalau nggak ada yang naruh gitu. Intinya gitu. Kayaknya ada deh. Aggregator gue tuh udah itu deh, masukin ke TikTok juga. Tapi gue belum ngecek cuy. Lu ngingetin gue langsung. Oh iya, coba nanti gue cek ya. Kayak udah ada deh guys. Kalau mau dicek nggak apa-apa, monggo. MRS forgive us. Coba sih. Coba. Gue belum download TikTok nih. Nggak usah di TikTok gue di handphone satunya. Oh, dan ini TikTok. Kita cek ya. Gue ngeri ya, langsung dicek nggak tuh? Terakhir, Beb, gue pengen denger lu nyanyi satu bait. Lagu Mr. and Mrs. yang paling lu suka. Coba deh sekarang. Satu bait, mau di ref, mau di mana sih. Jadi gue pengen denger deh. Oke. Yang paling lu suka ya. Oke. Bentar. Kan gue lupa. Walking down to the ocean, we'll tell them how much we repent. Walking up to the mountain, we'll ask them we want their mercy. Keren banget. Tuh karena gue mau cerita dikit nih. Ini kan, itu lagu gue mau tanya itu lagu apa. Ini kan si Forgive Us kemarin yang baru dirilis tanggal 12 20 sama kayak Shopee sama Lazada nih ya. Saingan gue. Saingan ya. Harusnya lu kerja sama Shopee Lazada tuh. Siapa gue? Ya gitu. Nah, ini kenapa gue suka banget itu, ini karena benar-benar pure gue buat pakai mulut. Nggak, biasanya kan gue kalau gue bersenandung. Jadi gitu gue bener-bener yang lepas dari Bagas, dari Aweng. Kalau itu kan gue dapat musiknya dari mereka dulu gitu ya, baru gue bikin gitu. Ini bener-bener yang gue pakai mulut. Karena ini kan gue beradaptasi lagi nih. Format udah beda nih, udah nggak sama Bagas lagi nih. Jadi bertiga, si dua orang ini belum pernah bikin musik gitu. Nah, jadi kita belajar bareng. Tapi gue nggak bisa memaksakan langsung melakukan treatnya sama seperti yang gue lakukan sebelumnya bersama Bagas dan Aweng gitu. Jadi gue sambil membaca ritme mereka gimana, sambil nyokokin mereka, bla bla bla, belajar bareng lah intinya gitu. Gue bersenandung pakai musik, pakai mulut, baru sih Panji yang menerjemahkannya di musik, dan itu susah banget sebenarnya. Itu susah banget, dan gue puas karena ini hasil yang benar-benar gue struggle setelah peralihan dari sebelumnya gitu. Nah, jadilah Forgive Us pakai mulut. Pakai mulut cuy. Itu lagu gitu. Ceritanya tentang apa sih? Minta maaf sama dunia sih. Kayak yang lagi chaos begini kan gitu. Ya permintaan maaf, dan ada kayak ya intinya minta maaf lah. Judulnya aja Forgive Us gitu, maafkan kita.
Kalau mau tahu lebih dalam, saksikan video klipnya. Di YouTube ya? Di YouTube ya. Ada ya? YouTube channelnya apa? MRN MRS. Semuanya itu kok media sosialnya. MRN MRS. Gitu. Terus lu suka ngopi ya ternyata ya? Suka. Sehari gue harus minimal 1 ya, 1 cup aja. Kalau lebih gue gemeter. Gitu ya. Tapi kayak udah apa ya, edik sih Kak. Harus gitu. Menurut lu kopi Galeri 24 RA, kopi susu gula arennya gimana? Karena gue suka yang manis ya. Ini porsi manisnya pas, kopinya juga gak nyegrek. Kan ada beberapa gue cocok-cocokan jujur nih sama kopi ya. Ada yang gue minum langsung apa ya, sakit semua gini loh perut gue, kayak yang gak enak di lidah gue, gak enak. Ada yang terlalu strong gue gak suka. Ini manisnya pas, gak terlalu strong. Ini gue aman-aman aja. Padahal gue belum makan loh. Biasanya gue kalau belum makan minum kopi gue pasti lemes. Ini gue aman. Aman ya. Ya, lu himbau dong ke teman-teman kalau ngopi di sini. Nah, guys, harus nyobain kopi susu gula arennya. Dan sebenarnya nggak cuman gula aren juga. Jadi kalau misal kalian suka selain yang gula aren, banyak variatifnya menu-menu di sini di Galeri 24 RA. Iya kan? You have to try. Oke guys, lu jangan kapok ya. Enggak. Nanti kita ngomongin yang tadi tuh, Petis dan lain-lain. Itu lebih seru seperti ya. Iya, gue pengen. Nah, itulah tujuan gue kenapa di awal-awal tuh teman-teman gue bilang juga ke Bagas, gas gue bakal ngundang lu lagi ngobrolin hal yang lain gitu, gue bilang gitu ke lu gitu, ke teman-teman yang udah gue undang nih. Ini gue bakal ajak lagi buat ngobrolin hal yang lain gitu. Biar tahu dong sudut pandangnya. Jadi Ibeb itu ternyata nggak cuma ngobrolin ini gitu. Terus yang orang tahu itu sudut pandang lu sebenarnya Beb ya kan. Gimana sih lu bersudut pandang nyikapin ini sebenarnya gitu. Kan semua orang beda-beda. Iya dong ya kan. Oke, semuanya mudah-mudahan Beb apa yang kita omongin hari ini nih bawa manfaat buat orang. Amin, ya kan, tujuannya kan. Bisa jadi primbon buat teman-teman yang mau ngeband. Ya nggak, solusi lah. Bener. Solusi sih apa sih yang kita alamin ternyata begini nih gitu.